Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat ulot. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 1096 Subscribe Penatua. Segera setelah kamu melemparnya, lemparkan 5 patung besar ke tanah, membuat tanah sedikit bergetar. Ini ukiran perak, 5 ukiran perak, sangat kuat. Terlebih lagi, kelima patung perak itu semuanya 8 dari Lingtai. Kekuatan wakil Panji dinasti Ming begitu kuat sehingga sangat menakjubkan menemukan 5 elang perak dengan 8 janin roh dalam waktu kurang dari 3 jam. Begitu Luming kembali, dia membuat ledakan seruan, dan Huang Longwei di tempat itu membicarakannya secara berurutan. Meskipun hanya ada 5 monster yang dibunuh oleh Luming, mereka semua berjiwa 8. Dari segi nilai, mereka telah melampaui Xie Zhen. Ini membuat wajah Xie Zhen sedikit suram. Di sisi Xie Zhen, sudut mulut kakak laki-laki Si Fang menyebarkan cibiran. Bendera umum Si Fang, siapa ini? Xie Zhen bertanya. 8 pangeran, ini sub bendera baru, bernama Minglu, budidaya 7 kali lipat dari Lingtai. Si Fang menjawab. Oh, itu bendera baru. Mata Xie Zhen menatap Luming. Ketika dia melihat Luming, dia hanya memeluknya dengan santai, tanpa sedikit pun rasa hormat. Dia bahkan lebih kesal. Xie Zhen melangkah ke arah Luming dan berkata, kekuatan juang dari wakil Panji dinasti Ming luar biasa. Aku mengaguminya. Setengah pangeran menyukai pria dengan kekuatan juang yang kuat. Bagaimana kalau bertarung dengannya? Bertarung. Luming mengangkat mulutnya sedikit. Bagus, temani aku bertarung, tunjukkan kekuatan penuhmu, jangan tinggalkan tanganmu, jangan khawatir, kamu tidak bisa menyakiti pangeran. Menyentuh. Xie Zhen berkata, berjalan ke atas, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat, nafasnya penuh. Dia dibangunkan menjadi Dewa Darah tingkat 5, dengan kekuatan tempur yang kuat. Janin roh bersenjata 7 umum bukanlah lawannya sama sekali, jadi dia penuh percaya diri. Di tepi, yang lain menyebar jauh. Si Fang dan kakak laki-lakinya saling memandang dengan seringai di wajah mereka. Ayo pergi. Ledakan. Xie Zhenyi meninju Luming, dan tinju emasnya mengaum ke arah Luming. Tangan Luming, memadatkan senjata panjang, jalan Ming dari klan senjata hitam, penggunaan senjata panjang. Sua. Senapan panjang goyang ujung tombak, aduk angin dan awan, menuju tusukan tinju Xie Zhen. Menyentuh. Tenda tinju Xie Zhen ditembus oleh senjata panjang dan roboh. Dengan baik. Xie Zhenmu menyalakan beku, di mata terlintas jejak pembunuhan. Ledakan, ledakan. Kemudian, cahaya keemasan Xie Zhen lebih kuat, dan Luming diselimuti oleh cahaya keemasan tak berujung yang mendidih. Tombak Luming bergetar, dan menunjukkan banyak bunga tombak, mekar di udara. Menyentuh, menyentuh. Tabrakan pada terdengar, dan tinju serta tombak menghilang. Di kota Jiulong, kultivasi Xie Zhen adalah puncak dari 7 tingkat Linhai. Sekarang, lebih dari 3 tahun telah berlalu, Xie Zhen berada di dinasti suci kuno, dan sumber dayanya sama sekali tidak sedikit. Kultivasinya telah dipromosikan ke tingkat ke-6 Lingtai, dan kekuatan tempurnya sangat bagus. Umumnya, mereka yang memiliki 8 janin roh bukanlah lawannya, dan mereka harus dibunuh olehnya. Tapi dia menghadapi Luming, yang telah mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya. Lusinan gerakan terus-menerus, semuanya gagal memenangkan Luming, mata Xie Zhen, membunuh flash ledakan mesin. Di atas kepalanya, muncul seorang pria jangkung dengan baju besi emas, setinggi 100 meter, memegang senjata panjang, dan 5 cakra emas bersinar seperti dewa. Xie Zhenhua menjadi seberkas cahaya, bukan ke tubuh pria emas itu. Membunuh. Pria besar Jinjia minum banyak. Tombak emas di tangannya memancarkan cahaya yang terang dan menakjubkan, dan membunuh Luming. Tombak besar, dengan raungan yang mengerikan, sangat mengesankan. Sungguh mesin pembunuh yang kuat, ini untuk membunuhku. Mata Luming bergerak, dan cahaya dingin melintas di matanya. Jika bukan karena takut menakut-nakuti ular itu, Luming akan membunuh Xie Zhen secara langsung. Ledakan. Begitu Luming melangkah, tubuhnya membubung ke langit. Pistol di tangannya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi panjang 100 meter dan lebar 10 meter. Satu senjata menyapu pria emas itu. Ledakan. Barak diguncang oleh 2 senjata panjang. Tubuh Jinjiahan dikejutkan dan ditarik mundur oleh Luming. Sua. Luming bergegas ke masa lalu, dan tombak besarnya menghancurkan gunung Huasan dari atas ke bawah. Ledakan. Pistol panjang itu membombardir pria emas itu, yang membuatnya gila. Dia hampir duduk di tanah. Kemudian, senjata Luming mengubah momentumnya dan menjadi sapuan kuas, yang mengenainya dengan keras. Pria emas itu berteriak, tubuhnya langsung hancur, dan berubah menjadi penampilan Xie Zhen lagi. Dia memuntahkan darah dan mundur. Berani
berani menyakiti pangeran ke-8, mencari kematian. Menyentuh. Si Zeng, kakak tertua Si Fang, melangkah keluar dan muncul di depan Luming. Nafas semangat dan semangat tiba-tiba pecah. Tekanan mengerikan memenuhi udara di atas barak. Banyak wajah orang berubah sangat. Tekanan semangat dan semangat terlalu kuat. Banyak orang menggigil dan berkeringat. Namun, Luming seperti wajah Buddha yang sepoi-sepoi, tanpa perasaan apapun. Dia melirik si Zeng secara acak dan berkata, Pangeran ke-8 meminta aku untuk menggunakan semua kekuatan aku sekarang, tapi aku hanya mematuhi perintah Pangeran ke-8. Aku berani berdalih, Pangeran ke-8 adalah pria emas. Betapa mulianya kamu. Kamu berani menyakitinya. Aku tidak tahu superioritas atau inferioritasnya. Aku akan menghapus kamu sekarang dan memenjarakan kamu untuk refleksi. Mata si Zeng suram dan mulutnya dipenuhi senyuman kepuasan. Di tepi, Si Fang lebih bangga dan menatap Luming dengan ganas. Tapi di belakang si Zeng, wajah si Zeng suram dan jelek, dan tidak menghentikan si Zeng. Seperti yang dikatakan si Zeng, Luming berani menyakitinya. Dia pantas mati. Hahaha, itu konyol. Pangeran ke-8 memerintahkanku untuk melakukan yang terbaik. Aku hanya menghormati perintah itu dan mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku tidak sengaja melukai Pangeran ke-8. Tapi kamu mengambil ini untukku. Apakah perintah Pangeran ke-8 kentut? Setelah itu, siapa yang akan mendengarkannya? Luming tertawa tanpa rasa takut. Dia sekarang mengerti bahwa semua ini diatur oleh si Zeng. Si Zeng mengenal si Zeng dengan sangat baik dan tahu bahwa si Zeng berpikiran sempit. Jika Luming dan si Zeng mengadakan kontes dan memenangkan atau bahkan menyakiti si Zeng, sama sekali tidak akan ada jalan keluar. Bahkan jika tidak ada cara bagi Luming untuk membunuh Lu Zeng sebelum dia bertarung dengannya, tidak ada cara untuk membunuhnya. Hari ini, semuanya lebih lancar dari yang dibayangkan si Zeng. Luming membunuh lebih banyak hewan buas daripada si Zeng, yang membuat si Zeng tidak senang dengan Luming. Dia harus melawan Luming secara langsung. Tidak ada hasil yang lebih baik. Sebelum dimulainya perang, si Zeng telah mengambil inisiatif untuk membunuh Luming. Jika Luming tidak cukup kuat dan bukan lawan si Zeng, dia akan dibunuh oleh si Zeng di tempat. Tetapi jika Luming lebih kuat dari si Zeng, hati pembunuh si Zeng pasti lebih serius. Luming juga merupakan jalan buntu. Oleh karena itu, apakah Luming menang atau kalah, dia sudah mati. Berani, lancang, hal apa yang kamu hitung? Kamu menghina Pangeran ke-8. Kamu harus menghukum 9 klan. Teriak Si Fang. Tapi si Zeng, di mata peluang membunuh lebih tebal. Semut Maul yang rendah hati, berani mengatakannya, dia harus dibunuh 10.000 kali. Ledakan. Si Zeng membunuh kesempatan, meledak, melangkah keluar, tekanan Dewa Roh, tekanan luar biasa terhadap Luming. Bab 1098. Sepertinya identitas ini tidak berguna. Mata Luming dingin. Dia berencana untuk melawan si Zeng, Si Fang dan si Zeng bersama. Saat itu. Haha, Mina, ada apa? Seru sekali. Sebuah tawa datang, dan kemudian, terdengar suara gemuruh di langit, seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari ke arah sini. Sebuah kavaleri, sekitar ratusan orang, sedang menunggang kuda merah api di bawah selangkangan mereka. Kuda itu ditutupi sisik merah menyala dan memiliki 2 tanduk naga di kepalanya. Seluruh tubuh kuda itu melompat dengan api. Itu sangat kuat. Ini adalah kuda naga. Dikatakan bahwa itu memiliki darah naga asli. Naga dan kuda yang kuat tidak kalah dengan naga. Ratusan orang, semuanya menunggang kuda naga. Di kepala kelompok itu adalah seorang pria muda dengan sosok ramping, mengenakan baju besi merah dan sepatu bot menyala. Rambutnya berserakan, matanya cerah dan napasnya kuat. 10 pangeran. Banyak orang berseru. Ledakan. Naga dan kuda itu melangkah ke langit dan muncul di atas barak. Aku akan menemui 10 pangeran. Si Zeng, Si Fang dan yang lainnya dengan cepat membungkuk ke hati 10 pangeran, dan mata mereka menunjukkan kekaguman. 10 saudara laki-laki, bagaimana kamu datang? Wajah si Zeng sedikit jelek. Melihat pemuda di depannya, ada jejak kecemburuan dan kekaguman di matanya. Seiyan, putra pangeran ke-10, adalah Tianjiao yang tak tertandingi. Di antara semua anak kaisar hari ini, Seiyan adalah Tianjiao kelas 2 yang terkenal di Zhongzhou. Kultivasinya sangat kuat, sekarang dia melangkah ke alam spiritual. Posisinya dalam ziarah kuno tidak sebaik posisi Xie Zheneng. Di keluarga kerajaan, Seiyan adalah yang kedua setelah Xie Nianjun. Nina, kamu boleh datang berburu, aku tidak bisa datang. Apa yang kamu lakukan? Sepertinya aku akan melawan salah satu bawahanmu. Apa yang terjadi? Katakan saja. 10 pangeran Seiyan menunjuk ke salah satu penjaga Kaisar Naga, memerintahkan. Tidak ada keraguan bahwa nadanya tinggi. Kaisar Wang Wei tidak berani mengabaikan sedikit pun, juga tidak berani menyembunyikan sedikit pun, menceritakan keseluruhan cerita tentang masalah ini. Haha, itu dia. Nina, kamu semakin buruk. Kamu belum pernah mengalahkan 7 kali lipat subflek dari janin roh, tapi tidak apa-apa jika kamu tidak bisa melawannya. Jika kamu telah membuat pertarungan yang bagus, kamu harus membunuh orang lain jika kamu gagal. Jika ini terjadi, bukankah keluarga Kaisar akan ditertawakan? Jalan ringan Seiyan.
Haha, 10 adik laki-laki salah paham denganku. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Itu adalah penjaga si Zeng yang melihatku terluka dan khawatir barusan. Semuanya salah paham. Wajah si Zeng berubah sejenak, dan kemudian menunjukkan senyum jelek. Benarkah? Itu salah paham, tapi itu subflek. Itu bagus dalam bertarung, tapi itu lebih dari Mina. Itu bisa dengan mudah menghancurkan Mina. Itu bakat. Kata si Yan sambil tersenyum. Tinju si Zeng mengepal. Dia sangat marah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia berkata sambil tersenyum, ya, kekuatan tempur subbendera Mingrod benar-benar bagus. Oleh karena itu, aku berencana untuk memindahkannya ke pasukan penegak hukum. Ini baru awal dari jutaan tahun pengorbanan nasional. Saat itu, kota suci pasti dalam kekacauan. Tentara penegak hukum sedang dalam masa mempekerjakan orang. Begitu dia mengatakan ini, si Fang dan si Zeng sama-sama memiliki binar di mata mereka, memperlihatkan seringai. Yang lain memandang Lu Ming, menunjukkan belas kasihan. Hati Lu Ming tergerak. Apa arti mata ini? Haha, dia anggota Mina. Ayo pergi, apapun yang kamu mau. Si Yang tersenyum, dengan 400 kavaleri, menginjakkan kaki di gunung menuju binatang itu. Setelah si Yang pergi, wajah si Zeng muram. Dia melirik Lu Ming dengan dingin dan berkata, bendera wakil Ming, kembali dan tunggu. Perintah akan segera turun. Kamu bisa pergi ke pasukan penegak hukum dan menjadi komandan. Dengan kekuatan tempurmu, itu hampir cukup. Begitu pidato ini diucapkan, wajah orang lain di sekitarnya menjadi lebih aneh dan menatap Lu Ming dengan lebih kasihan. Dan, kamu, bergabunglah dengannya dalam penegakan hukum. Kemudian, si Zeng menunjuk ke Sun Lin. Celepuk. Wajah Sun Lin berubah dengan liar. Dia berlutut dan membungkuk. Dia berteriak, tidak, Pangeran ke-8. Aku mohon, jangan kirim aku ke pasukan penegak hukum. Aku hanya tinggal bersamanya. Aku tidak mengenalnya. Yah, kamu ingin tidak mematuhi perintah pangeranku. Mata si Zeng terasa dingin. Wajah Sun Lin pucat dan terpana. Pergi. Si Zeng bangun kosong dan kembali ke mansion. Yang lain dengan cepat mengikuti. Ah, Minglu, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Sun Lin menghela nafas panjang, dan wajahnya tertekan. Ada apa? Kenapa kamu tidak mau bergabung dengan pasukan penegak hukum? Pasukan penegak hukum, dengarkan namanya, itu harus memiliki kekuatan yang besar. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada aula penegakan hukum dan aula penegakan hukum di banyak sekte, yang memiliki kekuatan besar. Mereka kagum pada semua orang karena mengambil tempat penguasa. Mengpalun tampaknya takut untuk masuk pasukan penegak hukum, dan orang lain mendengar si Zeng ingin memindahkan Lu Ming ke pasukan penegak hukum, dan memandangnya dengan kasihan satu persatu, yang membuatnya sedikit bingung. Ah, apa yang tidak kamu ketahui adalah bahwa pasukan penegak hukum memiliki banyak kekuatan, tetapi sampai sekarang, kekuatan ini tidak berguna sama sekali. Sun Lin menghela nafas dan terus menjelaskan, tentara penegak hukum adalah lembaga penegak hukum dari dinasti suci kuno. Ia secara khusus bertanggung jawab atas penegakan hukum seluruh kota suci dan pemeliharaan keamanan kota suci. Tidak masalah siapa, tidak peduli kekuatan apa, pasukan penegak hukum akan keluar untuk menegakkan hukum. Lu Ming mengangguk. Bukankah ini kekuatan yang hebat? Jika sudah 30.000 tahun yang lalu, pemerintahan suci kuno menguasai seluruh negeri dan seluruh dunia terpesona olehnya. Saat itu, pasukan penegak hukum sangat takut pada orang lain dan kekuatan mereka sangat besar. Siapapun yang berani melakukan kejahatan, menekan mereka dengan paksa, atau bahkan membunuh mereka di tempat. Saat itu, semua orang ingin bergabung dengan pasukan penegak hukum. Selama mereka bergabung dengan pasukan penegak hukum, semua orang akan takut padamu. Tapi sekarang, kekuatan Seng Cao kuno lemah, dan para kaisar terpisah satu sama lain. Posisi pasukan penegak hukum sangat memalukan. Misalnya, jika murid dari kekuatan besar melakukan kejahatan, apakah tentara penegak hukum akan melakukannya atau tidak? Jika mereka tidak melakukannya, pasukan penegak hukum mewakili wajah dinasti suci kuno. Dengan cara ini, kerajaan keluarga mungkin menyalahkannya karena telah kehilangan wajah kerajaan. Tetapi jika mereka melakukannya, kekuatan yang kuat itu akan menekan keluarga kerajaan. Di bawah tekanan, keluarga kerajaan akan sering menyerahkan pasukan penegak hukum untuk menenangkan kemarahan pihak lain. Pesta dengan cara ini, siapa yang mau pergi ke pasukan penegak hukum? Sun Lin menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba mengerti. Alasan utamanya adalah kekuatan ziarah kuno sangat lemah sehingga tidak berani menyinggung kekuatan besar itu. Kemudian, kekuatan pasukan penegak hukum pada dasarnya tidak berguna, karena jika tidak dilakukan, kamu akan kehilangan muka dinasti suci kuno. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan kehilangan wajah dinasti orang suci kuno. Jika kamu melakukannya, mereka yang melakukannya akan menjadi kambing hitam dan kambing hitam. Tidak benar melakukan apapun. Ini semua tentang melompat ke lubang api. Tidak heran jika orang lain mendengar bahwa Lu Ming dipindahkan ke pasukan penegak hukum, mereka semua terlihat seperti itu. Ya, begitu pasukan penegak hukum dipindahkan, itu akan berakhir. Apalagi, pengorbanan nasional sejuta tahun akan datang.
Ketika situasi kota suci akan berkumpul dan kekuatan besar dari seluruh tanah Shen Huang akan berkumpul, itu akan sangat kacau. Apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum? Sun Lin menghela napas, wajahnya yang murung terangkat ke udara. Bab 1098. 3 hari kemudian, perintah pemindahan secara resmi dikeluarkan, dan Lu Ming dipindahkan ke pasukan penegak hukum sebagai komandan, memimpin tim yang terdiri dari 100 orang, diikuti oleh Sun Lin. Lu Ming mengambil pesanan dan berangkat langsung dengan Sun Lin. Lu Ming bukan apa-apa. Baginya, aparat penegak hukum lebih baik dan lebih bebas. Mereka bisa berkeliling kota suci sesuka hati, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Sun Lin, bagaimanapun, tampak lesu, dengan ekspresi muram di wajahnya. Segera, mereka tiba di aula penegakan hukum, tempat pasukan penegak hukum ditempatkan. Di kota suci, ada banyak balai penegakan hukum. Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang, dipimpin oleh seorang komandan, ditempatkan di aula penegakan hukum, yang bertanggung jawab atas tugas penegakan hukum di area tertentu di kota suci. Lu Ming adalah komandan tim penegak hukum ini, terutama yang bertanggung jawab atas wilayah timur laut kota suci. Begitu Lu Ming masuk, dia hanya melihat beberapa sosok duduk lesu di aula penegakan hukum, tapi tidak ada orang lain. Setelah melihat Lu Ming dan mereka, beberapa orang hanya melirik Lu Ming secara acak dan terus duduk dengan lesu. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, hanya beberapa dari kalian. Bagaimana dengan yang lain? Salah satu dari mereka memandang Lu Ming dan berkata, siapa kamu? Apakah kamu tahu bahwa membobol aula penegakan hukum tanpa izin adalah kejahatan besar? Aku komandan baru. Aku tanya, di mana yang lain? Lu Ming mengeluarkan token dan memberikan minuman dingin. Komandan baru. Mata orang-orang itu tiba-tiba berbinar, seraka menyala, api yang berkobar, seolah-olah tiba-tiba muncul semangat, telah bangkit satu demi satu. Kemudian, seorang pria meraung, komandan baru, saudara keluar, dan uang untuk dibelanjakan. Suara itu menyebar jauh. Betul suara itu jatuh, suara udara yang pecah mengingatkan bahwa ada 80 atau 90 orang yang keluar dari berbagai ruangan dan aula penegakan hukum. Begitu orang-orang ini muncul, mereka menatap Lu Ming dan Sun Lin satu persatu. Mata mereka panas. Mereka seperti pria yang kelaparan selama puluhan tahun dan melihat wanita cantik. Haha, nasib buruk akan datang lagi. Komandan yang datang pada waktu yang tepat. Keluarkan semua batu dan harta asli di tubuhmu dan bagikan dengan saudara-saudaramu. Seorang pria kuat yang terlihat seperti orangutan melangkah keluar, otot-ototnya menonjol di sekujur tubuhnya, dan matanya galak, menatap Lu Ming. Haha, itu hanya anak roh dengan 7 seni bela diri. Aku dipindahkan menjadi komandan. Aku tidak tahu pria besar mana yang kamu sakiti. Tapi tidak peduli siapa yang kamu sakiti, karena kamu di sini, berikan batu asli dan harta bagiku. Seorang lelaki tua berusia 60-an dan berambut abu-abu mencibir. Haha, jika kamu mendapatkan batunya, kenapa kamu tidak pergi dan bersenang-senang? Itu pasti, sial, aku sudah lama tidak menikmatinya. Orang lain juga banyak kebisingan. Jika kamu mengatakan sesuatu kepada aku, kamu melihat Lu Ming seperti sepotong lemak. Sun Lin pucat dan Lu Ming tertegun. Ini aparat penegak hukum, ini gedung penegakan hukum. Lu Ming hampir mengira dia telah datang ke sarang perampok. Orang-orang ini sebenarnya ingin merampoknya. Setelah pengamatan yang cermat, ini adalah aula penegakan hukum. Apakah kamu akan merampokku? Wajah Lu Ming menunjukkan jejak senyum yang tak bisa dijelaskan. Jika kamu ingin memahaminya, kamu bisa melakukannya dengan cepat, atau tinjuku akan gatal. Simpanse seperti orang kuat tidak pandai menatap Lu Ming. Senyum Lu Ming di sudut mulutnya semakin kuat. Dia menyapu matanya dan berkata, dalam hal ini, oke, sekarang, aku akan merampokmu dan menyerahkan cincin penyimpananmu. Apa yang kamu katakan? Begitu kata-kata Lu Ming keluar, seluruh penonton terdiam. Satu persatu, mereka menatap Lu Ming. Setelah setengah suara, semua orang tertawa terbahak-bahak. Haha, apakah aku mendengarmu dengan benar? Pria 7 kelahiran roh ini akan merampok kita. Dia pikir dia siapa? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang pemimpin? Ini tidak seburuk kita menyinggung orang yang salah. Betapa konyolnya. Menyentuh. Simpanse besar itu melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan napasnya terengah-engah. Dia melambaikan tangannya yang besar dan meraih Lu Ming. Kultivasi orang ini adalah spiritual dan sempurna. Di antara orang-orang ini, dia termasuk level teratas. Apa yang kamu mampu? Manusia simpanse itu menunjukkan tatapan ganas. Begitu mata Lu Ming dingin, Lu Ming mengulurkan tangan, dan menangkap simpanse di pergelangan tangan seperti kilat. Zhen Yuan meledak dan menangkap simpanse itu. Pria besar itu tiba-tiba bergetar. Ledakan. Simpanse, seperti karung pasir, menghantam tanah dengan keras, membuat seluruh aula penegakan hukum bergetar hebat. Jika bukan karena susunan kuat yang terukir di aula penegakan hukum, itu akan meledak. Manusia simpanse itu jatuh ke tanah dan berteriak. Prestasi dan Yuan sejatinya sangat rapuh di tangan Lu Ming, dan dia benar-benar dibubarkan oleh Lu Ming Zhen. Saat ini, seluruh tubuhnya seperti kerangka yang patah, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali.
Dia berbaring di tanah dan melolong. Tiba-tiba ada keheningan di antara hadirin, dan mereka semua memandang Luming dengan ngeri. Simpanse memiliki kultivasi spiritual yang sempurna, tetapi dia dipukuli dengan satu gerakan dan tidak memiliki perlawanan. Bagaimana mungkin? Pria tua berambut abu-abu itu berteriak, dan 80 atau 90 pasukan penegak hukum mulai minum, bergegas menuju Luming. Menyentuh. Begitu Luming melangkah, tubuhnya bergegas maju seperti pita, menamparkan. Bang, bang. Di aula penegakan hukum, aku ingat suara tamparan yang cepat, serta lolongan dan jeritan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 80 atau 90 pasukan penegak hukum tergeletak di tanah dan meratap, wajah mereka melotot dan sengsara. Sun Lin menganga melihat adegan ini, mulutnya terbuka bisa menelan sebutir telur bebek. Luming, apakah ini kultivasi 7 kelahiran spiritual? Ini terlalu kuat, bukan? Di antara aparat penegak hukum, ada 5 atau 6 dengan janin sempurna. Yang lainnya, setidaknya 4 kali lebih banyak. Tapi dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka benar-benar dirobohkan oleh Luming. Mereka rapuh seperti bayi. Ini terlalu mengerikan. Dia merasa kepalanya agak sulit untuk diputar. Berani bertarung dengan Lao Zi dan mencari kematian. Luming minum. Sekarang Luming adalah gambaran seorang pria dengan wajah besar dan janggut lebat. Saat ini, dia menatapnya dan cukup kuat. Telapak tangan kosong, dan Yuan asli meledak. Semua cincin penyimpanan di jari aparat penegak hukum disedot oleh Luming. Jika kamu ingin merampoknya, kamu harus siap dirampok olehnya. Pertama-tama, Luming mengambil cincin penyimpanan simpanse dan menyapu kesadaran psikisnya, yang membuatnya tercengang. Kamu terlalu miskin, bukan? Luming menatap simpanse dan benar-benar terdiam. Hampir tidak ada apapun di dalam cincin simpanse kecuali beberapa. Batu mentah, tidak. Prajurit roh yang baik, tidak. Apalagi pil berharga, bahan, kosong, tidak ada. Ini cincin penyimpanan yang sempurna. Bagaimana kamu bisa begitu miskin? Selanjutnya, Luming melihat cincin penyimpanan orang lain. Banyak dari mereka lebih miskin dari simpanse. Luming tertegun. Ini terlalu buruk. Orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah. Bagaimana mereka bisa merasa lebih miskin dari beberapa prajurit di kerajaan Wu? Bab 1099. Ada lebih dari 4 cincin di cincin itu. Luming tidak tahan. Bukannya ada puluhan cincin di dalamnya. Melihat penampilan Luming yang menganga, simpanse dan wajah pria besar lainnya menunjukkan rasa malu. Dengan lambaian tangannya, semua cincin penyimpanan terbang kembali ke tangan simpanse dan manusia besar lainnya. Bangun, jangan pura-pura mati di sana. Mata Luming memindai, dengan cara yang dingin. Baru saja, Luming tidak memukul dengan keras. Dia baru saja memecah yuan asli mereka untuk sementara waktu. Itu tidak masalah. Bagaimana mengatakannya, Luming sekarang adalah komandan orang-orang ini. Dia tidak bisa datang ke sini dan membunuh mereka. Simpanse, pria besar, dan lainnya baru saja bangkit dari tanah satu persatu. Kekuatan tempur sang komandan tinggi dan mendalam. Aku sangat mengaguminya. Bersama-sama, manusia simpanse itu menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur, yang sangat berbeda dari warna ganas tadi. Ya, kultivasi pemimpin tidak tertandingi di dunia, dan kami diselesaikan 3 atau 2 kali. Setelah hidup bertahun-tahun, aku masih bertemu untuk pertama kalinya. Pria tua berambut abu-abu itu juga tersanjung. Komandan tidak terkalahkan. Komandan itu perkasa. Pasukan penegak hukum lainnya menyanjung satu persatu, kelopak mata Luming melompat lurus, tidak bisa berkata apa-apa. Siapakah orang-orang ini? Aku harus merampoknya sekarang. Sekarang aku mengubah wajah aku begitu cepat. Kenapa kamu sangat miskin? Bahkan tidak ada batu di ring penyimpanan. Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasukan penegak hukum kami, pahit. Komandan, ini seperti ini. Semuanya, kamu dan aku bisa menjelaskan kepada Luming. Setelah mendengarkan, Luming melamun. Hari-hari pasukan penegak hukum lebih buruk dari yang dikatakan Sun Lin, dan mereka juga sedih. Tentara penegak hukum harus menegakkan hukum di kota suci dan melindungi wajah dinasti suci kuno. Tapi sekarang dinasti suci kuno sedang menurun lagi. Meski juga merupakan kekuatan hegemonik, bahkan bisa dikatakan sebagai yang terkuat, namun ia hanyalah kekuatan hegemonik, dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendominasi dunia pada awalnya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus memiliki banyak ragu-raguan dan memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan lain. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak berani menangkap dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan, tetapi juga ingin melindungi wajah keluarga kerajaan. Apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, seringkali aparat penegak hukum harus mengeluarkan uang sendiri untuk memberikan hadiah kepada murid-murid kekuatan besar dan mereka yang telah melakukan kejahatan, agar mereka dapat berbuat baik dan meminta maaf di depan umum. Dengan cara ini, aparat penegak hukum secara alami akan melindungi wajah kerajaan, dan pelaku akan mengakui kesalahannya, dan hal-hal akan diselesaikan dengan cara ini. Tapi ini semua dibayar sendiri. Seiring berjalannya waktu, anehnya aparat penegak hukum ini tidak miskin.
Pantas saja mereka akan merampok Luming saat melihat yang baru. Luming tidak bisa berkata apa-apa. Aparat penegak hukum terlalu pengecut. Pelakunya baik-baik saja. Sebaliknya, mereka harus saling memberi manfaat. Ini tidak pernah terdengar. Tentara penegak hukum menegakkan hukum di dunia, bukan Seng Chao kuno. Sayangnya, hingga saat ini, Seng Chao kuno tidak memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Faktanya, pasukan penegak hukum dapat dicabut untuk waktu yang lama, tetapi keluarga kerajaan telah menyimpannya demi harga diri, tetapi tidak ada yang mau datang. Umumnya, mereka akan ditempatkan di sini hanya jika mereka menyinggung orang dewasa. Pria tua itu menghela nafas. Luming akhirnya tahu mengapa Xie Zhen mengirimnya ke pasukan penegak hukum, dan dia adalah komandannya. Sekarang semakin dekat dengan pengorbanan nasional 1 juta tahun. Ini adalah waktu yang penting bagi orang-orang dari semua kekuatan besar untuk berkumpul bersama. Ketika salah satu dari mereka gagal, Luming akan menyinggung orang lain. Bagaimana dia bisa mati pada saat itu? Selain itu, tanggung jawab pemerintah semakin besar. Xie Zhen, jika kamu ingin bermain, bersenang-senanglah. Luming mengangkat seutas senyum di sudut mulutnya, lalu melambaikan tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan terbang ke arah simpanse, ini 10.000 batu mentah. Ambillah untuk membeli makanan dan anggur yang lezat. Jika kamu baru, aku akan mengundang kamu untuk makan dan minum yang enak. Jika ada banyak, kamu masing-masing dapat membeli 1 prajurit roh. Orang-orang ini sangat miskin sehingga mereka menjual semua prajurit spiritual mereka. 10.000 batu. Orang besar simpanse mengambil alih, memulai lalu gembira, dengan cara, bawahan, terima kasih, komandan. Orang lain juga sangat senang, terima kasih kepada Luming, dan kemudian sekelompok orang dengan senang hati membeli makanan dan anggur dan prajurit jiwa untuk pergi. Berbeda dari orang biasa, anggur dan makanan lezat yang dimakan oleh seniman bela diri semuanya adalah binatang buas yang kuat dan ganas. Daging dan anggur binatang iblis adalah anggur roh, yang harganya sangat mahal. Setengah hari kemudian, simpanse dan manusia besar lainnya membeli kembali sejumlah besar makanan dan anggur yang lezat. 89 orang dibagi menjadi beberapa meja untuk makan dan minum dengan gembira. Mereka sudah lama tidak menikmati makan dan minum. Saat ini, mereka masih sangat berterima kasih kepada Luming. Orang-orang makan dan minum dan mengobrol. Melalui obrolan, Luming mengetahui bahwa orang-orang ini telah menyinggung orang-orang besar dan dikirim ke sini. Mereka memiliki keluarga, kerabat, dan teman di kota suci, tetapi tidak dapat melarikan diri, hanya dalam penderitaan tentara penegak hukum. Mereka makan dan minum selama berjam-jam. Tidak, di North Street, seseorang menghancurkan sebuah toko dan membunuh penjaga tokonya. Toko itu masih ada di sana. Tiba-tiba, pasukan penegak hukum bergegas masuk untuk mengumumkan berita tersebut. Apa? Siapa yang melakukannya? Masalah lagi. Wajah simpanse, pria besar, dan lainnya sangat berubah. Yang paling mereka takuti biasanya adalah kecelakaan, karena begitu terjadi kecelakaan, pihak lain adalah beberapa orang yang tidak dikenal. Mereka dapat mengambilnya secara langsung, tetapi jika mereka adalah orang-orang besar, mereka tidak akan dapat melakukannya. Itu pangeran dari keluarga Huang Ke. Kemanusiaan pemberitahuan. Apa? Keluarga Huang, itu adalah keluarga dengan banyak roh. Apa yang harus kita lakukan? Wajah simpanse, pria besar, dan lainnya sangat berubah. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk menyinggung mereka yang memiliki kekuatan roh dan Tuhan. Jika tidak, roh kuat dari pihak lain dapat langsung menemukan atasan mereka dan menekan mereka. Pergi dan lihat. Luming mengambil segelas anggur, meminumnya, dan melangkah keluar. Kamu, ayo pergi bersama. Pria simpanse itu menunjuk lebih dari selusin orang dan berjalan keluar dari aula penegakan hukum bersama Luming. Aula penegakan hukum mereka, tepat di timur laut kota suci, sangat dekat dengan North Street. Itu akan segera ada. Di tengah jalan, Luming juga tahu apa yang sedang terjadi. Huang Ke, putra dari keluarga Huang, menghargai harta karun di sebuah toko, tetapi tidak ada batu. Dia berkata bahwa dia harus mengambil harta itu terlebih dahulu. Huang Ke, seperti yang diketahui semua orang, tidak pernah membayar kembali hutangnya. Secara alami, penjaga toko menolak. Huang Ke membunuh penjaga toko, menghancurkan toko dan ingin membunuh seluruh keluarga. Begitu aku tiba, aku mendengar suara keras. Made, tidak tahu malu untuk dihadapi. Aku mengatakan bahwa jika aku berutang dulu, aku akan berutang dulu. Bukannya aku tidak membayar kembali, tapi aku tidak setuju. Siapa yang salah untuk bertanya untuk kematian? Suara arogan terdengar. Keluar dari sini, jika tidak, kalian akan membunuh kalian bersama. Suara tebal terdengar, yang pasti dikeluarkan oleh para pelayan Huang Ke. Minggir, pasukan penegak hukum, minggir. Simpanse mengaum, kerumunan menyingkir, dan Luming melewatinya. Seorang pria tua dengan rambut beruban tergeletak di tanah, tidak bernafas. Di tepi tubuh lelaki tua itu berdiri seorang lelaki muda dengan pakaian bagus, matanya dingin dan wajahnya dingin dan bangga. Bab 1100.
Pemuda ini adalah Huang Ke. Di belakang Huang Ke, ada seorang pria besar dengan tubuh besar. Pada saat ini, Huang Ke juga melihat Lu Ming dan yang lainnya, tetapi dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun pada warna, tetapi juga menunjukkan seringai. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming datang dan bertanya dengan cemberut. Ternyata itu adalah anggota pasukan penegak hukum. Dia menyinggung aku dan dipenggal oleh aku. Kamu dapat mengumpulkan tubuhnya untuk dia. Huang Ke, dengan tangan di punggungnya, melirik Lu Ming sesuka hati, dengan cara yang ringan. Dipenggal olehmu. Pria yang menjalankan toko di kota suci akan dilindungi oleh pasukan penegak hukum. Mengapa kamu membunuhnya? Pergi ke aula penegakan hukum bersama kami dan jelaskan dengan baik. Lu Ming berkata dengan dingin. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan membawaku ke penegak hukum? Huang Ke sepertinya mendengar lelucon yang sangat lucu, hampir tertawa terbahak-bahak, dan menatap Lu Ming dengan tatapan yang luar biasa. Di tepi, orang lain serupa. Beraninya balai penegak hukum mengambil Huang Ke. Keluarga Huang ada di kota suci, yang bisa dianggap sebagai kekuatan besar. Sekarang pasukan penegak hukum sia-sia. Apakah kamu benar-benar berani mengambil Huang Ke? Omong kosong, ikat Sing, ambil. Lu Ming memberi banyak minuman. Tiexing adalah nama seekor simpanse. Ini. Simpanse dalam dilema. Komandan, Huang Ke jangan tersinggung. Tiexing berbisik di telinga Lu Ming. Ya, jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya sendiri. Mata Lu Ming dingin dan melangkah maju. Beraninya kamu. Huang Ke minum. Mengapa tidak? Lu Ming mencibir. Hanya penegak hukum, bunuh dia untukku. Huang Ke melambaikan tangannya, dan pria besar di belakangnya melangkah keluar. Napas keras meledak, dan 8 napas berat dari janin roh keluar dengan keras. Mati. Pria kekar itu sangat marah, dan mesin pembunuhnya dingin. Pedangnya keluar dari sarungnya dan menebas leher Lu Ming. Ingin membunuhku, mati. Lu Ming melangkah keluar, sebuah tamparan. Ruang meraung, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan semua pertahanan pria besar itu. Dia menamparkan pria besar itu di dadanya, dan dia membuat lubang besar di depan dan di belakang dadanya. Dia berteriak, dan dengan tampilan yang luar biasa, dia memotong vitalitasnya. Sampai kematiannya, sulit dipercaya bahwa pemborosan pasukan penegak hukum ini telah menjadi begitu kuat dan mendominasi. Kamu, apakah kamu berani? Wajah Huang Ke menjadi pucat dan menggigil, menatap Lu Ming dengan aneh. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan dibunuh olehku. Jika kamu memintanya untuk membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pembunuhan Lu Mingmu terungkap. Tidak, jangan. Huang Ke ketakutan. Wah. Lu Ming menjentikkan jarinya dan menembakkan tombak. Kultivasi Huang Ke ditinggalkan. Ah, kamu telah meninggalkan kultivasiku. Aku ingin kamu tidak mudah mati, tidak mudah mati. Huang Ke berteriak dengan getir. Di tepi, orang lain tercengang. Tentara penegak hukum ini, sama sekali berbeda dari yang sebelumnya, sebenarnya dimulai dengan kekejaman dan tekad yang demikian. Namun, banyak orang bertepuk tangan secara diam-diam. Mengandalkan kekuatan keluarga, Huang Ke melakukan banyak perbuatan jahat dan akhirnya mendapat pembalasan. Namun, aparat penegak hukum akan sengsara, dan keluarga Huang tidak akan menyerah. Ini. Di belakang Lu Ming, Tiexing dan yang lainnya saling melotot dan bingung. Meskipun mereka melakukan ini, mereka juga merasa sangat bahagia dan nyaman, tetapi sekarang mereka nyaman, tetapi apa akibatnya? Jika Huang Ke dihapuskan, aku khawatir keluarga Huang akan marah. Lu Ming memberikan hisapan, akankah Huang Ke juga menyedot cincin penyimpanan pria besar itu, menyerahkannya kepada dua wanita di samping. Tua dan muda, rupanya keluarga penjaga toko, menangis dan tak berdaya. Ambil 2 cincin penyimpanan ini dan pergilah dari kota suci dan tinggallah di tempat lain. Lu Ming memberikan cincin itu kepada 2 orang. Terima kasih, tuanku. 2 orang berulang kali mengucapkan terima kasih, lalu segera keluar kota. Taising, dengan limbah ini, kembalikan tanda terima Aula Dharma. Perintah Lu Ming, lalu beralih ke aula penegakan hukum. Tiexing beberapa orang saling memandang, gigitan gigi terakhir, menyebutkan Huang Ke, bergegas kembali ke aula penegakan hukum. Sepanjang jalan, Huang Ke menangis, menarik banyak perhatian orang. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Keluarga Huang akan marah dan membunuh balai penegakan hukum. Tidak mungkin untuk membunuh pasukan penegak hukum secara langsung, tetapi kami akan menekan pasukan penegak hukum dan kemudian membunuh balai penegakan hukum. Ayo pergi dan lihat. Pergi dan lihat. Sepanjang jalan, sekelompok besar orang mengikuti Lu Ming dan lainnya, menuju aula penegakan hukum. Tak lama kemudian, Lu Ming dan istrinya kembali ke aula penegakan hukum. Ketika pasukan penegak hukum lainnya di aula penegakan hukum melihat pemandangan ini dan mendengar ceritanya, mereka ketakutan setengah mati. Bagaimana cara menghadapinya? Lupakan saja, kamu tidak bisa bersembunyi, kamu tidak bisa melarikan diri. Tapi senang mengembalikannya ke hatiku. Ya, haha. Orang-orang dari pengadilan penegak hukum lainnya bergumam.
Wajah Luming tenang, lengannya ada di lengannya, matanya tertutup dan dia menunggu. Langit di sekitar aula penegakan hukum penuh dengan orang, ada yang menunggu dengan tenang, ada yang senang. Waktu berlalu, 2 jam kemudian. Ini dia keluarga Huang. Seseorang menelepon. Sua. Saat ini, Luming membuka matanya dan melihat ke langit. Sebanyak 3 orang, datang dari langit. Kedua lelaki tua itu, yang pakaiannya sangat mirip dengan Huang Ke, seharusnya menjadi lelaki kuat dari keluarga Huang. Ada juga pria parubaya yang justru mengenakan pakaian balai penegak hukum. Itu panglima tertinggi. Wajah Lusing berubah. Panglima yang disebutnya adalah panglima pasukan penegak hukum, yang memimpin semua pasukan penegak hukum yang ada di kota suci. Panglima pasukan penegak hukum hitam seperti pot. Dia sangat murung. Matanya tertuju langsung pada Luming dan berteriak, "Ming Lu, tidakkah kamu membiarkan Tuan Huang Ke pergi?" Panglima pasukan penegak hukum sedang dalam suasana hati yang buruk dan sangat tidak senang, terutama ketika dia melihat Luming. Apakah Luming tidak mengetahui situasi pasukan penegak hukum saat ini? Yi menebus kesalahan dan meminta maaf kepada pihak lain, tetapi dia masih berani membunuh penjaga keluarga Huang dan menghapus prestasi Huang Ke. Aneh kalau keluarga Huang tidak marah. Ini bukan, semangat pihak lain kuat, langsung temukan dia, tekan dia. Lepaskan. Hehe, komandan, orang ini membunuh penjaga toko di jalan. Jika penjaga toko berbisnis di kota suci, dia harus dilindungi oleh dinasti suci kuno. Kalau tidak, siapa yang berani berbisnis di kota suci? Aku melakukannya dengan tidak memihak. Mengapa aku harus membebaskan orang? Luming menanggapi dengan mencibir. Orang-orang dari balai penegak hukum lain di belakangnya diam-diam berkeringat untuk Luming. Tentara penegak hukum adalah panglima tertinggi. Namun, Luming adalah yang kuat di alam roh dan roh. Beraninya Luming berbicara dengan dewa roh yang kuat seperti ini. Benar saja, kata-kata Luming membuat komandan aula penegakan hukum terlihat lebih suram, tetapi untuk sementara, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah. Karena apa yang Luming lakukan adalah benar. Luming sedang melakukan tugas balai penegakan hukum. Sebagai panglima pasukan penegak hukum, bagaimana dia bisa membantahnya? Haha, Komandan Chen, sepertinya bawahanmu tidak mendengarkanmu sama sekali. Dalam hal ini, aku akan membiarkanku melakukannya sendiri, menghapus kultivasi pria ini dan membawanya kembali ke keluarga Huang untuk menanganinya. Seorang lelaki tua dari keluarga Huang mengeluarkan suara dingin, dan kesempatan untuk membunuh melintas di matanya. Bab 1101. Semangat itu berat. Luming mencibir di sudut mulutnya. Huang adalah satu-satunya yang bekerja untuk semangat. Luming berspekulasi bahwa dia seharusnya membangkitkan darah dewa, tetapi tidak menembus ke alam level roh. Dia termasuk dalam level monster tua, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada janin roh biasa. Menyentuh. Luming langsung menginjak wajah Huang Ke dan membuatnya berteriak seperti membunuh babi. Aku sangat berani. Aku mengancam akan membubarkan komandan pasukan penegak hukum di aula penegakan hukum. Aku sangat memberontak sehingga aku harus dibunuh. Luming minum, mata bulat marah, ditambah wajah kumis, tegak. Telapak kakinya membuat wajahnya bergesekan dengan tanah. Ah, kakek, bantu aku. Berteriak. Bold Beast, cari kematian. Orang tua dari keluarga Huang, yang memiliki kelahiran sempurna, banyak minum dan keluar rumah selangkah demi selangkah. Tidak, itu monster tua dengan konsepsi sempurna. Taixing dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Tiexing juga merupakan janin roh yang sempurna. Namun, dibandingkan dengan kesempurnaan kelahiran roh yang membangkitkan darah setingkat dewa, kekuatan tempurnya sangat berbeda. Tapi wajah Luming masih tenang, telapak tangannya kosong seperti cakar dan meraihnya ke atas. Dengan keras, tangan lelaki tua itu roboh seketika. Cakar Luming dari Zenyuan terus menyambar pria tua itu. Kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, dia meraih lelaki tua itu di tangannya. Pecahkan untukku. Wajah lelaki tua itu sangat berubah, dan darah dewa muncul. Dia menggunakan fusi darah untuk mematahkan cakar Zenyuan Luming. Sayangnya, dia tidak bergerak. Turunlah padaku. Luming minum dengan ringan dan menarik cakarnya ke bawah. Dia menarik tubuh lelaki tua itu dari udara dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Bumi berguncang, lelaki tua itu berteriak, dan pelindung tubuhnya Zenyuan dihancurkan oleh Luming Zen. Seluruh tulang tubuhnya berderak dan bergetar. Aku tidak tahu berapa banyak bagian yang rusak. Dia berbaring di sana berteriak, tampak seperti anjing mati. Orang-orang di sekitar kerumunan, termasuk seluruh aula penegakan hukum, semuanya tercengang dan melihat ke tempat kejadian dengan tak percaya. Secara khusus, mereka yang menonton juga menelan ludah. Komandan aula penegakan hukum terlalu baik. Pertama-tama, kekuatan bertarungnya di luar dugaan semua orang. Monster tua dengan roh yang sempurna ditarik dari udara dan jatuh ke tanah setengah mati dengan satu gerakan. Kekuatan tempur semacam ini luar biasa. Kedua, komandan terlalu berani. Dia tidak hanya menghapuskan Huang Ke, tetapi juga memukuli seorang penatua dari keluarga Huang hingga setengah mati. Selanjutnya, dia harus menghadapi kemarahan roh yang kuat dan Tuhan. Binatang jahat, cari kematian.
Benar saja, semangat keluarga Huang yang kuat sangat marah dan meraung, dan nafas yang mengerikan keluar. Tekanan jurang seperti laut memenuhi seluruh penonton, dan wajah banyak orang menjadi gila dan mundur. Tekanan yang dibentuk oleh Dewa Roh yang kuat terlalu kuat, benar-benar mengerikan. Mati. Huang Jialing minum dan menunjukkan bahwa cahaya kuning keluar dari tempat jari itu lewat. Ruang itu terpelintir seperti gelombang air dan akhirnya terkoyak. Wah! Kekuatan jari yang mengerikan, menuju titik alis Luming. Komandan B, ini sudah berakhir. Sebuah kata melintas di kerumunan. Ledakan. Tepat ketika kalimat seperti itu terlintas di benak orang, Luming mengepalkan tinjunya ke langit. Tenda tinju naik ke langit dan bertabrakan dengan Zijin. Terdengar raungan besar, dan Zijin serta Quan Mang menghilang bersama. Apa? Apakah dia memblokir serangan roh? Ada panggilan luar biasa di sekitar. Kekuatan bertarung Luming di luar dugaan semua orang. Dia benar-benar memblokir serangan Dewa Roh. Kepala Komandan Balai Penegakan Hukum berkedip karena terkejut. Sejauh yang dia tahu, Minglu dipindahkan ke pasukan penegak hukum karena dia menyinggung Pangeran ke-8. Dia mendapat kabar bahwa kekuatan tempur pria itu hanya sedikit lebih kuat dari Pangeran ke-8. Dia menyakiti Pangeran ke-8 secara tidak sadar ketika dia bertarung dengan Pangeran ke-8. Jadi sekuat apapun kekuatan bertarungnya, itu juga terbatas. Tanpa diduga, dia bisa memblokir serangan Dewa Roh. Tampaknya pria ini menyembunyikan kekuatannya. Panglima berpikir. Mata Luming memancarkan kesempatan membunuh. Matanya seperti dua tombak yang cerah, menusuk lelaki tua dari keluarga Huang. Dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu ingin menjadi seperti dia. Luming berkata bahwa dia adalah lelaki tua dengan jiwa yang sempurna. Pada saat ini, Huang Jialing tidak bisa tidak merasakan tekanan yang mengerikan pada Luming saat ini. Ini seperti menghadapi binatang buas yang mengerikan, sekali marah, dia bisa mencabik-cabiknya. Perasaan seperti ini, biarkan hatinya bingung. Apa yang kamu inginkan? Dewa Huang Jialing terlihat jelek. Minta maaf di depan umum, akui kesalahanmu. Lu Mingdao. Jangan pikirkan itu. Jika kamu membiarkan orang pergi sekarang, aku tidak akan mengejarnya. Wajah Huang Jialing jelek, tetapi ketika dia mengatakannya, itu adalah konsesi. Lu Ming mencibir dan berkata, pria ini membunuh penjaga toko kota suci tanpa alasan apapun. Aku adalah komandan pasukan penegak hukum. Alih-alih Kaisar Suci, aku menjalankan hukum tanpa memihak. Kalian keluarga Huang begitu berani sehingga mereka berani membunuh aula penegakan hukum. Apakah kamu tidak memperhatikan pengadilan suci kuno dan keluarga kerajaan? Apakah kamu ingin membalikkan dunia? Dan kamu, sebagai Panglima Balai Penegakan Hukum, hanya saja kamu tidak menegakkan hukum secara tidak memihak. Kamu sebenarnya membantu pihak lain menggertak Balai Penegak Hukum. Sepertinya kamu tidak memperhatikan keluarga kerajaan sama sekali. Kata demi kata, Luming membuat Huang Jialing, Komandan Balai Penegakan Hukum, terlihat sangat jelek. Luming meregangkan kulit, menarik drum dan mengenakan topi besar. Tapi topi besar itu terlalu berat untuk mereka tanggung. Hari ini, ada begitu banyak orang di sini. Jika kata-kata Luming menyebar ke keluarga kerajaan dan bahkan kaisar, mereka tidak akan mampu menanggungnya. Meski Balai Penegak Hukum saat ini sia-sia, dan tidak ada yang benar-benar mempedulikannya, pada hakikat Balai Penegak Hukum tetaplah Balai Penegak Hukum. Sebelum penarikan pasukan penegak hukum, signifikansinya sama dengan 30.000 tahun yang lalu, dan memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum di dunia. Nyatanya, orang-orang dari pengadilan penegak hukum lain juga bisa memberi label seperti itu pada orang lain, karena keluarga kerajaan harus mengurus ini begitu menjadi serius. Tetapi premisnya adalah memiliki kekuatan. Sama seperti Luming, jika kekuatannya tidak cukup, dia langsung ditampar sampai mati oleh orang kuat dari keluarga Huang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memakai topi. Tapi sekarang berbeda. Sekarang Luming telah berbicara dan topinya telah dikancingkan, jika mereka terus melakukannya, mereka akan benar-benar menjawab kata-kata Luming. Mereka tidak memperhatikan keluarga Royal Xie. Setelah itu, keluarga Royal Xie pasti akan melakukan sesuatu. Kalau tidak, apa wajahnya? Brengsek. Dewa Huang Jialing, dan Panglima Pasukan Penegak Hukum, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Yah, ini kesalahan keluarga Huang aku. Maaf. Di masa depan, aku akan memperingatkan anak-anak dari keluarga Huang untuk mematuhi aturan pasukan penegak hukum. Dewa Huang Jialing tidak berdaya, dan akhirnya hanya bisa meminta maaf. Kemudian dia melihat ke arah Huang Ke dan meminta Huang Ke untuk meminta maaf. Huang Ke tidak mau, tapi pada akhirnya hanya bisa meminta maaf. Bab 1102. Pergilah. Ketika Luming menyebut Huang Ke, dia melemparkannya ke Dewa Huang Jialing seperti sampah. Wajah Dewa Huang Jialing sangat dingin. Dia mengulurkan tangan dan meraih lelaki tua itu dengan janin roh yang sempurna dan pergi tanpa melihat ke belakang. Hari ini, keluarga Huang dipermalukan. Panglima pasukan penegak hukum mendengus dingin dan pergi. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan tak percaya. Mereka mengira bahwa komandan keluarga Huang telah dibunuh oleh banyak orang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pemimpin keluarga Huang telah datang, tetapi dia kembali dengan aib. Komandan tidak terluka sama sekali, yang di luar dugaan semua orang.
Komandan pasukan penegak hukum benar-benar banteng. Ini benar-benar sapi. Ini adalah komandan penegak hukum paling kuat yang pernah aku lihat. Ada banyak diskusi. Dan para aparat penegak hukum itu, juga lidah terikat, tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Tapi, itu bagus. 80 atau 90 petugas penegak hukum, dengan mata bersinar satu persatu, merasa nyaman di mana-mana. Bagi Lu Ming, itu adalah kekaguman. Komandan itu perkasa. Tai Xing meraung. Yah, berhenti bicara omong kosong dan pergi bekerja. Lu Ming melambai dan kembali ke kamarnya. Kerumunan bubar, tetapi berita tentang seorang panglima pasukan penegak hukum menyebar seperti angin puyuh, sehingga praktik publik lebih dari sekadar omong kosong. Waktu terus berjalan hari demi hari. Dalam sekejap, Lu Ming telah menjalani penegakan hukum selama setengah bulan. Dalam setengah bulan terakhir, Lu Ming telah berkeliaran di sekitar kota suci selain berlatih. Tentu saja, dia tidak benar-benar bergaul, tetapi berkeliaran di luar istana untuk melihat apakah dia dapat menemukan kesempatan untuk menyelinap masuk. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Ada terlalu banyak makhluk mengerikan di istana. Dia pernah merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada yang mengerikan di istana, yang dapat dengan mudah membunuhnya. Aku tidak tahu berapa banyak. Bahkan ada nafas, yang sangat menakutkan. Sama seperti nafas tertinggi, mereka benar-benar sosok tertinggi. Lu Ming bisa merasakan tidak kurang dari 10 jenis nafas seperti itu. Ini masih dirasakan oleh Lu Ming, tapi tidak oleh Lu Ming. Pasti ada. Meskipun Seng Chao kuno melemah, unta kurusnya lebih besar dari kudanya. Hari ini, dia masih menjadi penguasa terkuat di Zhongzhou, dengan detail yang mendalam. Ini juga normal. Jika tidak kuat, maka akan dihancurkan oleh kekuatan hegemonik lainnya. Banyak kekuatan hegemonik tamak. Selama setengah bulan terakhir, semakin banyak orang yang tinggal di kota suci, karena semakin dekat dengan pengorbanan nasional ziarah suci kuno. Namun, karena insiden keluarga Huang terakhir kali, beberapa pasukan kecil tidak akan terlalu lancang. Di area di bawah yurisdiksi Lu Ming, tidak ada insiden besar. Pada hari ini, berita mengejutkan tersebar di kota suci. Kaisar bermaksud untuk memilih seorang suami untuk seorang putri dalam pengorbanan kenegaraan sejuta tahun ini, dan untuk memilih di antara para pahlawan muda. Begitu berita ini keluar, itu seperti gempa bumi yang menyebabkan getaran kota suci dan mengejutkan banyak orang. Hari ini Kaisar memiliki 16 anak. Di antara mereka ada 13 pangeran dan hanya 3 putri. Namun, 13 pangeran dihancurkan sampai mati oleh 3 putri, karena ketiga putri tersebut, 2 di antaranya terkenal di seluruh dunia, dan mereka sangat luar biasa. Xie Nianjun, salah satu dari 5 raksasa pemuda teratas di Zhongzhou, juga merupakan salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongzhou. Dia unik dalam gaya dan tak tertandingi di dunia. Secara alami, tidak perlu banyak bicara tentang itu. Ada juga seorang putri, Xie Nianlin, yang juga merupakan salah satu dari 5 wanita cantik di Zhongzhou. Namun, bakat seni bela dirinya sedikit lebih buruk daripada Xie Nianjun, tetapi dia juga Tianjiao kelas 2, dan memiliki nama yang sama dengan peri cendana. Kedua putri ini sangat luar biasa sehingga mereka membuat iri banyak orang. Menurut legenda, ada seorang putri, yang termuda dari semua putri. Dia juga cantik, cantik dan cantik. Penampilan dan temperamennya tidak kalah dengan 2 putri lainnya. Bahkan bakat seni bela dirinya tidak ada bandingannya, tetapi hanya sedikit orang yang melihatnya. Karena, putri itu adalah keluarga kerajaan Xie yang berbeda. Alien, ini adalah kata terlarang dari keluarga Royal Xie, karena keluarga Royal Xie melemah karena alien. Putri mana yang ingin kamu pilih menantu? Semua orang sangat penasaran, tetapi tidak peduli putri yang mana, banyak kekuatan besar dan Tianjiao muda tertarik. Selanjutnya, pasukan besar mengirim orang untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Mendengar berita itu, Lu Ming terkejut. Siapa yang memilih menantu untuk sang putri? Lu Ming penuh dengan kekhawatiran. Xie Nianxing yang takut. 3 hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan keluar. Hari ini, Kaisar sendiri yang berbicara untuk berita tersebut. Memang benar memilih menantu untuk seorang putri. Putri ini adalah Xie Nianlin. Sain Yu, pada hari pengorbanan nasional jutaan tahun, diadakan kontes kebanggaan anak muda, dan pemenang pertama dapat menjadi suami Xie Nianlin, dan pada saat yang sama, ia dapat memasuki istana kuno. Kaisar Suci untuk pencerahan. Mereka yang mendapatkan tempat kedua atau ketiga dapat mengajukan syarat kepada Kaisar Suci. Kaisar akan berusaha sebaik mungkin untuk menemuinya, dan pada saat yang sama, dia dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk pencerahan. Dari ke-4 hingga ke-10, mereka dapat memasuki istana kuno Kaisar Suci untuk pencerahan dan kultivasi. Segera setelah berita itu keluar, kota suci itu menyebabkan gempa berkekuatan 10 SR, mengguncang hati banyak orang. Pada saat yang sama, berita menyebar ke tanah Zhongzhou dan bahkan 4 penjuru negara dengan kecepatan angin puyuh. Tianjiao muda yang tak terhitung jumlahnya bergetar, menunjukkan cahaya yang menyala-nyala. Beberapa Tianjiao,
Alih-alih melihat tempat pertama dan menikahi seorang putri, menghargai kondisi Kaisar Suci, serta wawasan dan praktik di istana kuno Kaisar Suci. Kaisar Suci adalah seorang kaisar. Kondisi dan nilainya tentu saja tidak perlu banyak dibicarakan. Aula kuno Kaisar Suci adalah tanah suci untuk penanaman. Dikatakan bahwa ada perasaan para kaisar dari dinasti suci kuno. Jika kamu dapat memahaminya dan mendapatkan sesuatu, mereka akan memainkan peran yang sangat penting dalam menerobos kaisar di masa depan. Keluarga Xie dari dinasti Shang kuno telah diwariskan selama jutaan tahun tanpa gangguan. Kaisar dari segala usia telah muncul dalam jumlah besar dan tidak pernah terputus. Karena itu, selalu kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa ini terkait dengan aula kuno Kaisar Suci. Ini membuat mereka yang tertarik dengan jalan Kaisar Tianjiao, sangat bersemangat, sangat panas, setelah mengkonfirmasi berita tersebut, bergegas ke kota suci. Ketika Lu Ming mendengar ini, dia merasa lega karena sang putri bukanlah Xie Nianxing. Tapi di saat yang sama, Lu Ming juga sangat bersemangat. Hatinya secara alami bukan Xie Nianlin, atau ke istana kuno Kaisar Suci, tetapi kondisi Kaisar. Jika dia bisa mendapatkan tempat kedua dan ketiga, dia bisa memberi syarat kepada Kaisar untuk melepaskan Xie Nianxing. Memikirkan hal ini, Lu Ming telah memutuskan bahwa dia akan mengikuti kompetisi ini. Berita ini, biarlah ziarah kuno tidak damai, menjadi topik pertama, setiap hari membicarakan berita ini, abadi. Banyak orang juga diam-diam berspekulasi mengapa Kaisar melakukan ini. Namun, tidak sulit bagi mereka yang memiliki pandangan jauh ke depan untuk menebak bahwa keluarga kerajaan Xie sedang berusaha meningkatkan kekuatan keluarga kerajaan dengan cara ini. Tianjiao, yang bisa mendapatkan hadiah pertama dan akhirnya menikahi putri Xie Nianlin, pastilah Tianjiao dari pasukan Tuan. Dengan cara ini, kekuatan keluarga kerajaan dapat ditingkatkan melalui pernikahan. Di saat yang sama, membuka istana kuno Kaisar Suci juga bisa berteman dengan mereka yang sombong dan hegemonik. Ini juga merupakan langkah tak berdaya. Dapat dilihat betapa lemahnya keluarga Xie bijak kuno itu. Bab 1103. Dalam hiruk-pikuk, waktu berlalu, kota suci, semakin hidup, semakin banyak orang. Namun, hari-hari Lu Ming tidak berubah. Selain latihan sehari-hari, Lu Ming mengajak orang nongkrong di kota suci. Yah, mansion ini aneh dan penuh debu, tapi di luar penuh dengan prasasti. Segeloh. Di timur laut kota suci, Lu Ming mengajak orang berjalan-jalan dan datang ke sebuah rumah besar. Kediaman ini sangat tua dan megah. Ini mencakup area yang sangat luas, tetapi jelas tidak berpenghuni. Itu disegel oleh susunan besar. Ini sangat langka di kota suci. Tuanku, pelankan suaramu. Mansion ini tabu. Di tepi, wajah Sun Lin berat, dan dengan suara rendah, dia tampak sangat tabu. Tabu, aku penasaran. Ceritakan padaku. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Wajah Sun Lin menunjukkan keraguan dan tidak menjawab. Katakan. Wajah Lu Ming tenggelam. Baiklah, Komandan, aku akan berbicara dengan kamu, karena rumah besar ini adalah kediaman Xie Luan, Kaisar Kekacauan. Sun Lin berbicara kepada Lu Ming. Jika Kaisar dalam kekacauan, berterima kasih padanya untuk itu. Apakah Kaisar yang menyebabkan perselisihan sipil di Zhengzhou kuno dan membuat kekuatan istana kekaisaran anjlok 30.000 tahun yang lalu? Lu Ming terkejut. Ya, itu kediaman Kaisar yang berantakan. Sun Lin Dao. Oh, Sun Lin, kamu sepertinya tahu banyak tentang pemberontakan Kaisar. Apakah kamu tahu mengapa mereka memberontak melawan keluarga kerajaan Xie? Tanya Lu Ming. Ini. Komandan, aku telah membaca catatan di buku kuno secara tidak sengaja. Dikatakan bahwa Xie Luan, Kaisar Kekacauan, adalah jenis keluarga Xie yang berbeda. Keluarga kerajaan Xie memiliki darah bangsawan dan darah yang terbangun adalah darah suci. Namun, ada kemungkinan langka bahwa seseorang akan membangkitkan darah yang sama sekali berbeda dari orang lain. Sebaliknya, itu adalah darah yang sangat gelap. Orang seperti ini, dipanggil oleh keluarga Royal Xie, akan dipandang rendah dan diejek. Ketika Kaisar masih muda, dia tumbuh dalam segala macam ejekan dan penghinaan. Oleh karena itu, dia sangat membenci keluarga kerajaan Xie. Namun, bakat Kaisar yang tidak teratur itu mengerikan. Semakin dia kembali, semakin darah yang dia bangun, semakin mengerikan bakatnya. Oleh karena itu, dia dianggap penting oleh keluarga kerajaan Xie dan dipercayakan dengan tugas penting. Kemudian, Kaisar Kekacauan menerobos ke ranah Kaisar, dan kekuatan bertarungnya sangat mengerikan, dan dia menindas Kaisar lain. Pada saat itu, Kaisar yang kacau akhirnya pecah. Dengan bawahannya, dia melancarkan pemberontakan dan bertempur dengan keluarga kerajaan Xie. Pada akhirnya, meskipun kekacauan Kaisar ditekan, hilangnya dinasti suci kuno sangat berat. Roh, yang tertinggi, tidak tahu bahwa dia meninggal banyak, bahkan Kaisar telah meninggal banyak. Sejak saat itu, kekuatan mereka kuat dan lemah. Kekuatan lain memanfaatkan kesempatan untuk memisahkan diri dan membentuk situasi saat ini. Sun Lin memberitahu Lu Ming apa yang telah dilihatnya. Lu Ming melamun. Pengalaman kekacauan Kaisar sangat mirip dengan pengalaman Xie Nianxing. Darah kebangkitan disebut alien oleh keluarga Xie dari keluarga kerajaan.
Itu hanya sejenis darah, tapi konyol memperlakukannya seperti ini. Jika orang lain tidak menertawakannya atau mempermalukannya ketika dia masih kecil, bagaimana dia bisa memberontak setelah dia kuat? Jika kita tidak memberontak, bagaimana kita bisa sampai ke tahap ini? Orang bijak kuno dan keluarga Xie hanya akan lebih makmur dan kuat. Aku pernah mendengar bahwa 16 putri hari ini dibangunkan oleh darah yang berbeda. Sayangnya, darah alien telah dipandang rendah oleh seluruh keluarga kerajaan. Terlebih lagi, setelah kekacauan urusan kaisar, nasib para darah alien bahkan lebih buruk. Sebelum munculnya kaisar yang tidak teratur, jika darah alien keluarga kerajaan menunjukkan bakatnya yang kuat, keluarga kerajaan akan mengolahnya seperti kaisar yang kacau. Tapi saat itu, setiap kali darah alien ditekan secara langsung, semakin kuat bakatnya, semakin banyak penindasan hanyalah tabu, karena mereka takut pada karakter lain seperti kaisar yang kacau. Sun Lin melanjutkan. Klik. Tinju Luming terkepal bersama. Tidak peduli apapun, dia harus menyelamatkan Xian Yanxing, tidak peduli betapa sulitnya itu. Kemudian, Luming pergi dari sini tanpa bertanya. Waktu berlalu, dan segera, masih ada setengah bulan sebelum pengorbanan nasional jutaan tahun. Setelah periode latihan ini, pencapaian Luming juga meningkat, mencapai tahap tengah dari dualitas roh-roh. Terlalu lambat untuk meningkatkan pencapaian seseorang dengan menyerap aura langit dan bumi. Luming menghela nafas. Tapi tidak mungkin, sekarang tidak banyak batu mentah di atasnya. Batu mentah yang dibutuhkan untuk meningkatkan alam spiritual sungguh menakutkan. Tetapi konsepsi artistik langit dan bumi, konsepsi artistik air, telah membuat terobosan dan mencapai tingkat keempat Xiao Cheng. Sekarang hanya konsepsi artistik bumi yang belum menembus tingkat keempat. Luming ingin terus membunuh orang saat pertempuran pertama selesai. Siapa itu? Tanya Luming. Dikatakan bahwa dia adalah murid dari Sekte Pedang Tianwu. Taixing menjawab, terlihat jelek. Sekte Pedang Tianwu, ini adalah kekuatan Tuan, dan itu juga merupakan kekuatan Tuan yang sangat kuat. Apa yang harus dilakukan sekarang? Mereka tahu bahwa dengan berkumpulnya pasukan penguasa di kota suci, akan terjadi kecelakaan lebih awal. Apa? Wajar, tentu saja. Lu Mingdao. Penanganan yang adil. Komandan, pihak lain adalah Sekte Pedang Tianwu. Taixing menangis karena khawatir. Ada apa dengan Sekte Pedang Tianwu? Jangan lupa, ini adalah kota suci, bukan di Sekte Pedang Tianwu. Ikutlah denganku. Luming minum dengan dingin dan melangkah keluar. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka melangkah ke udara dan segera tiba di tempat kejadian, di luar sebuah restoran. Saat ini, restoran tersebut dikelilingi oleh orang-orang. Luming muncul di udara dan melihat ke bawah. Di jalan, ada dua orang tergeletak di tanah, darah mengalir di tanah, oleh pedang, tidak bernafas. Di sisi lain dari dua tubuh, perang terus berlanjut. 3 murid Sekte Pedang Tianwu berjubah putih mengepung 3 orang. Seorang pria tua, 2 pria dan wanita muda. Tapi ketiga orang ini bukanlah lawan dari ketiga murid Sekte Pedang Tianwu. Ketiga murid Sekte Pedang Tianwu semuanya ahli Wukong, yang masih sangat muda dan termasuk generasi muda. Pada usia ini, dia jelas merupakan sosok Tianjiao teratas di sekolah Pedang Tianwu. Kultivasi lelaki tua, yang kedua dan yang lebih muda, 7 kali lipat dari janin roh, tetapi kultivasi kedua lelaki dan perempuan muda itu hanya 1 atau 2 kali lipat dari janin roh, yang terlalu jauh. Meskipun lelaki tua itu memiliki prestasi yang luar biasa, ketiga murid Sekte Pedang Tianwu semuanya adalah tokoh Tianjiao teratas. Mereka memperebutkan level dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Haha, aku benar-benar ingin mati. Aku berani berbicara tentang benar dan salahnya Sekte Pedang Tianwu di belakangku. Salah satu murid Sekte Pedang Tianwu mencibir. Kamu Sekte Pedang Tianwu terlalu sombong untuk berbicara dengan orang lain. Wu Chengkong dibunuh oleh Lu Shaoxing di tempat rahasia Akademi Kekaisaran. Ini faktanya, dunia tahu itu. Apakah kamu ingin membunuh semua orang di dunia? Wanita muda itu memiliki wajah keras kepala. Bab 1104. Mata Luming bergerak. Melalui beberapa percakapan sederhana antara kedua belah pihak, tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi. Pasti wanita muda itu membicarakan tentang apa yang terjadi di Akademi dan tempat suci sebelumnya. Di tempat rahasia rumah suci, 2 Tianjiao terkuat dari Sekte Pedang Tianwu generasi sebelumnya dibunuh habis-habisan oleh Luming, dan 2 Tianjiao terkuat dari generasi ini juga dibunuh oleh Luming, karena mereka cukup beruntung untuk bertahan hidup. Masalah ini telah tersebar luas, dan nama Lu Shaoxing telah mengguncang Zhongsu. Wanita muda itu pasti membicarakan masalah ini. Beberapa murid Sekte Pedang Tianwu mendengarnya. Dengan gaya tangguh dari Sekte Pedang Tianwu, dia mulai melakukannya secara alami. Diam, kamu berani menyebutkannya lagi. Siapa yang tahu apa artinya Lu Shaoxing dulu menyakiti beberapa saudara senior dari Sekte Pedang Tianwu. Sekarang kamu berani berbicara omong kosong dan mati di sini. Membunuh. Setelah beberapa hari minum, para murid Sekte Ujian menjadi lebih kejam. Hentikan, pasukan penegak hukum ada di sini. Luming melangkah ke udara dan minum.
Tiga murid Sekte Pedang Tianwu menoleh dan menatap Luming dengan jijik di mata mereka. Sekte Pedang Tianwu bertanggung jawab atas urusan. Ayo pergi. Mereka tidak terlalu memperhatikan penegakan hukum. Itu Komandan B dari pasukan penegak hukum. Apakah dia berani memindahkan murid Sekte Pedang Tianwu? Tidak mungkin. Dia tidak bisa berurusan dengan keluarga Huang dan pasukan kecil lainnya, tapi ini adalah Sekte Pedang Tianwu, kekuatan hegemon teratas. Kecuali dia tidak ingin mati, dia tidak akan berani memindahkan murid-murid dari Sekte Pedang Tianwu. Ya, aku tidak melihat murid Sekte Wujian pada masa itu. Bukankah mereka membunuhnya sama sekali? Saat ini, banyak orang di sekitar mengenali Luming, tetapi tidak ada yang mengira dia berani memindahkan murid Sekte Pedang Tianwu. Tentara penegak hukum kecil, murid Sekte Pedang Tianwu. Apakah kamu tidak ingin mati? Membunuh. Tiga murid Sekte Pedang Tianwu mengabaikan Luming secara langsung. Serangan itu menjadi semakin ganas, dan pedang Qi seperti pelangi. Orang tua, yang lahir 7 kali dalam roh, benar-benar jatuh tertiup angin dan tidak bisa menahannya. Cahaya pedang melesat di dadanya dan tanda pedang yang dalam muncul, yang hampir terbelah menjadi 2 bagian dan membuat darah mengalir. Nona muda, nak, kamu cepat pergi. Pria tua itu meraung dan pecah, berusaha membuat kedua pria dan wanita muda itu pergi. Pergi, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Jika kalian berani menyebarkan desas-desus tentang Sekte Pedang Tianwu, kalian harus membunuh mereka semua. Seorang murid Sekte Pedang Tianwu minum dengan dingin. Tubuhnya seperti cahaya pedang. Dia melewati pria tua itu dan membunuh wanita muda itu. Tidak. Orang tua itu berteriak, tetapi dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana cara menyelamatkannya? Wajah wanita muda itu putih. Dia hanya satu anak, sedangkan yang lainnya berusia 5 tahun. Selain itu, dia sombong dan kuat. Dia tidak bisa menghentikannya. Mati untukku. Murid-murid Sekte Pedang Tianwu menunjukkan tatapan ganas di mata mereka. Cahaya pedang itu seperti listrik, dan mereka menebas wanita muda itu. Tapi ketika pedang dipotong menjadi 2, itu berhenti. Karena dia menggenggam pedang di belakang pergelangan tangannya, dia tidak bisa memotong pedang dari Sekte Pedang Tianwu. Luminglah yang menangkap pergelangan tangannya. Pada saat kritis, Luming muncul di depan wanita muda itu dan memblokir pedang murid Sekte Pedang Tianwu. Setelah melihat bahwa itu adalah Luming, murid-murid Sekte Pedang Tianwu meledak menjadi kesempatan membunuh yang mencengangkan. Mereka berteriak dengan berani, bahkan pasukan penegak hukum berani menghalangi aku, bahkan kamu dan dia akan membunuh bersama. Zenyuan meledak. Pedang murid Sekte Pedang Tianwu Qi meraung, dan tangan lainnya menunjuk seperti pedang, menusuk tenggorokan Luming. Menyentuh. Luming menendang langsung dan menendang murid Sekte Pedang Tianwu di perutnya. Dia berteriak. Tubuhnya terbang puluhan meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah, dan seekor anjing memakan kotorannya. Kamu, beraninya kamu melawan. Murid Sekte Pedang Tianwu berteriak tak percaya. Beraninya Luming melawannya, dia adalah murid dari Sekte Pedang Tianwu. Bodoh. Luming samar-samar mengeluarkan suara, orang ini hanya ingin membunuhnya, bukankah normal baginya untuk melawan? Apakah murid Sekte Pedang Tianwu begitu unggul sehingga dia membunuh orang lain sehingga orang lain tidak berani melawan? Ditendang di kepala oleh keledai. Pada saat ini, 2 murid Sekte Pedang Tianwu lainnya berhenti menyerang pada saat yang sama, dan menatap Luming dengan bingung. Beraninya pasukan penegak hukum, seperti tahi lalat, berani mengalahkan murid Sekte Pedang Tianwu. Mereka belum pulih untuk sesaat. Para penonton juga tertegun. Setelah sekian lama, beberapa orang bereaksi. Wo Chao, Komandan B begitu galak sehingga dia berani bertarung bahkan dengan murid Sekte Pedang Tianwu. Ya, itu di luar dugaanku. Terlalu berani. Keberanian itu bagus, tapi tidak punya otak, bagaimana menghadapi akibatnya. Langkah Luming menimbulkan banyak diskusi, karena sangat mengejutkan orang. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Luming berani, tetapi kenyataannya di luar dugaan mereka. Nak, kamu ingin mati. Pada saat ini, 2 murid Sekte Pedang Tianwu lainnya akhirnya menanggapi. Salah satu dari mereka minum, dan pria dan pedang itu menjadi satu. Mereka berubah menjadi cahaya pedang yang tajam dan membunuh Luming dengan satu pedang. Menyentuh. Tapi tetap saja Luming yang bertemu dengannya. Tendangan ini, seperti yang sebelumnya, juga ditendang di perut. Murid dari Sekte Pedang Tianwu menjerit dan terbang dari jauh. Dia jatuh di samping murid Sekte Pedang Tianwu sebelumnya. Dia adalah anjing yang memakan kotoran. 2 orang seperti 2 kacang polong. Kerumunan menghela nafas. Luming benar-benar berani. Jika dikatakan bahwa Luming sedang terburu-buru untuk menyelamatkan orang, dia secara tidak sengaja mengenai murid Sekte Pedang Tianwu. Sekarang, itu sepenuhnya disengaja. Dia tidak takut pada anak-anak dari Sekte Pedang Tianwu. Di tengah kerumunan, pasukan penegak hukum yang mengikuti Luming berkeringat. Ini kekacauan besar, dan mereka meratap. Murid yang tersisa dari Sekte Pedang Tianwu terkejut. Kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Sebuah langkah sederhana memecahkan seorang saudara bela diri yang hampir sekuat dia, yang membuatnya tidak berani bertarung. Nak, kamu berani melawan Tian Jiao dari Sekte Pedang Tianwu. Kamu sudah mati.
Bukan hanya kamu, tetapi kekuatan di belakangmu dan keluargamu semua mati. Kamu harus menungguku. Kamu hanyalah pasukan penegak hukum. Kamu adalah hal yang rendah. Tunggu aku. Murid Sekte Pedang Tianwu yang tersisa berteriak dengan ganas, dan kemudian dia ingin berbalik dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming membuat suara samar. Hari itu, murid Sekte Pedang Bela Diri itu kaku. Melihat Lu Ming, dia berkata, apa maksudmu? Dia harus mengambil inisiatif untuk pergi. Lu Ming juga ingin menyelidikinya. Omong kosong, jika kamu ingin membunuh seseorang di wilayah Laozi, kamu hanya ingin pergi. Apa artinya menjadi aparat penegak hukum? Lu Ming minum dan melangkah maju. Kamu tidak datang ke sini. Aku akan memberitahumu, kamu sudah mati. Murid Sekte Pedang Tianwu yang tersisa banyak minum, tetapi ketika dia melihat Lu Ming terus datang, dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan mantap. Wah! Lu Ming langsung menendang. Bab 1105. Tendangan ini sangat cepat, seperti kilat. Begitu pihak lain bereaksi, perutnya sudah ditendang oleh Lu Ming. Dia berteriak dan terbang keluar. Dia berbaris dengan dua orang di depannya dan berbaring di sana seperti anjing makan kotoran. Ah, bajingan, kamu sudah mati. Tetua dari Sekte Pedang Tianwu dan Wu Chengkong ada di sini. Dua kakak laki-laki dari Wu Chang ada di sini, tidak jauh. Berita akan segera keluar, kamu sudah mati. Seorang murid Sekte Pedang Tianwu berteriak dan mengancam Lu Ming. Menyentuh. Lu Ming melangkah mendekat, meninggalkan jejak di wajahnya, mengusap wajahnya ke tanah. Wu Chengkong, Wu Chang. Itu hanya dua pemborosan. Di tempat rahasia rumah suci, Lu Shaoxing belum membunuhnya. Jika dia tidak memiliki jimat kehidupan, dia pasti sudah lama mati. Aku akan menunggu di sini. Ketika dua pemborosan ini datang, Lu Shaoxing dapat membunuhnya, aku juga dapat membunuhnya. Lu Ming melihat ke bawah pada tiga murid Sekte Pedang Tianwu, dan suara dingin menyebar ke seluruh penonton. Semua orang yang hadir terkejut. Komandan B dari Niup sangat sombong sehingga dia harus menunggu di sini untuk Wu Chengkong. Wu Chang ingin belajar dari Lu Shaoxing untuk membunuh Tian Jiao. Orang lain Lu Shaoxing adalah Tian Jiao yang tiada taranya, sebanding dengan keberadaan 5 raksasa, kamu pasukan penegak hukum juga bisa membandingkan. Tetapi juga harus mengagumi keberanian Lu Ming, karena Lu Ming menginjak wajah murid Sekte Pedang Tianwu ini dan menunggu di sini. Dua murid lain dari Sekte Pedang Tianwu berbaring di sana, takut memprovokasi dia untuk menginjak-injaknya, tetapi di dalam hati mereka sudah membenci Lu Ming sampai ke tulang dan ingin mencabik-cabik Lu Ming. Tai Xing dan yang lainnya berkeringat dingin. Tie Xing diam-diam berjalan ke Lu Ming dan berkata, Komandan, apakah terlalu berlebihan untuk melakukan ini? Jika Master Sekte Pedang Tianwu terbunuh, apa yang kamu takutkan? Kami adalah orang-orang dari Aula Penegakan Hukum. Kami menangani urusan dengan tidak memihak dan bertindak atas nama Kaisar. Kami takut pada seekor burung. Cara Lu Ming. Ini. Tie Xing dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini bersama Lu Ming. Apa yang terjadi di sini juga menyebar dengan kecepatan angin puyuh. Apakah ada hal seperti itu? Ada komandan banteng seperti itu. Pergi dan lihatlah. Setelah mendengar berita tersebut, banyak orang yang awalnya tidak percaya, kemudian mereka sangat penasaran dan ingin menontonnya. Banyak murid dari pasukan Tuan, Tian Jiao, sangat terkejut setelah mendengar berita itu. Selama bertahun-tahun, kekuatan kerajaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk, dan pasukan penegak hukum sia-sia. Mereka adalah arogan dan murid dari pasukan Tuan. Mereka semua berjalan mendatar di kota suci. Sudah terlambat bagi aparat penegak hukum untuk mengontrol dan menyanjung mereka. Sekarang, beberapa orang berani melawan Sekte Pedang Tianwu Tian Jiao, yang membuat banyak orang penasaran dan buru-buru menonton. 8 rumah Pangeran Xie Zhen sedang minum teh di halaman, Xi Zeng bergegas masuk. Penjaga Xi, apa yang terburu-buru? Xie Zhen bertanya. Pangeran ke-8, ini tentang Jalan Ming. Xi Zeng Dao. Oh, pria tanpa mata, apakah dia sudah mati? Bahkan jika kamu tidak mati, kamu tidak dapat hidup, kan? Kamu berani menyakiti pangeranku. Kamu benar-benar anjing yang picik. Xie Zhen menyesap tehnya dan berkata perlahan. Tidak mati, orang itu sangat berani. Huang Ke dari keluarga Huang membunuh orang beberapa waktu lalu, dan dia benar-benar menghapus prestasi Huang Ke. Jawab Xi Zeng. Yah, menghapus prestasi Huang Ke, keluarga Huang tidak datang untuk membunuh Minglu. Xie Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, ada roh yang kuat, monster tua dengan roh yang sempurna, dan bahkan memanggil panglima pasukan penegak hukum. Xi Zeng Dao. Oh, kalau begitu, Minglu belum mati. Xie Zhen sedikit penasaran. Menurutnya, dalam menghadapi situasi seperti itu, Minglu harus ditampar sampai mati oleh Dewa Huang Jialing. Tidak, kekuatan tempur Jalan Ming luar biasa. Itu dapat memblokir serangan roh dan dewa, dan dia juga memberitahu gagasan umum Kaisar. Xi Zeng hanya mengatakan hal terakhir. Sialan, Minggu ini memiliki prestasi seperti itu, dan dia bahkan menghilangkan nama keluarga kerajaanku. Dia beruntung terhindar dari perampokan.
Setelah mendengarkan Xie Zhen, wajahnya menjadi jelek dan dia sangat kesal. Kemudian ekspresinya bergerak dan dia berkata, kamu datang terburu-buru dan mengatakan itu karena Minglu. Apa yang terjadi padanya? Hei, kali ini, dia sudah mati. Dia benar-benar memukul murid Sekte Pedang Tianwu. Xie Zhen mengalahkan Lu Ming dan melukai para murid Sekte Pedang Tianwu. Sekarang dia sedang menunggu Master Sekte Pedang Tianwu. Minglu ini benar-benar berani. Haha, bagaimana dia bisa mati kali ini? Ayo pergi, kita tidak boleh melewatkan permainan yang begitu bagus. Kita juga akan melihatnya. Xie Zhen bangkit dengan semangat dan bergegas ke masa lalu bersama Xie Zheng. Timur Laut Kota Suci, di depan restoran, Lu Ming menginjak wajah seorang murid Sekte Pedang Tianwu, menunggu dengan tenang di sana. Di langit, semakin banyak orang datang, semakin ramai langit. Ini dia Wu Chang. Terdengar teriakan nyaring, dan seluruh tempat berguncang. Ada arah, banyak orang memberi jalan, ada dua sosok di langit di sana. Salah satunya adalah Wu Chang, Tianjiao kelas 2 dari sekolah pedang Tianwu. Setelah Wu Chang, dia diikuti oleh Si Fang, yang membuat Lu Ming merasa sedikit terkejut. Kemudian tiba-tiba muncul bahwa Si Fang pasti mengirim pesan ke Wu Chang. Faktanya, memang begitu. Begitu Si Fang mendengar bahwa Lu Ming melukai murid Sekte Pedang Tianwu, dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia selalu ingin berteman dengan Wu Chang, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang, kesempatan untuk bersikap sopan datang. Dia bergegas ke kediaman Wu Chang dan menyampaikan berita itu kepadanya. Benar saja, Wu Chang sangat marah dan langsung membunuh. Langkah Wu Chang sangat lambat, selangkah demi selangkah, setiap langkah di langit, langit mengeluarkan dengungan, dalam getaran yang terus-menerus, tampaknya Wu Chang tidak dapat menahan amarahnya. Di mata Wu Chang, dia menembakkan kesempatan membunuh, yang sangat dingin. Suara sedingin es keluar, sampah olah penegakan hukum berani melukai murid-murid Sekte Pedang Tianwu. Bagus, sangat bagus. Kamu sendirian, bagaimana dengan Wu Chengkong? Kudengar kakak laki-lakimu dipukuli habis-habisan oleh Lu Shaoxing. Aku akan belajar dari Lu Shaoxing hari ini. Sayang sekali kamu satu-satunya. Lu Ming melirik Wu Chang sesuka hati dan berkata dengan lemah. Kerumunan tercengang. Apakah komandan terlalu buruk? Satu Wu Chang saja tidak cukup. Apakah kamu masih ingin belajar dari Lu Shaoxing dan mengalahkan Wu Chengkong dan Wu Chang? Dia pikir dia siapa? Wu Chang, bagaimanapun, adalah kelas 2 di dunia dan terkenal di seluruh dunia. Kultivasinya telah mencapai alam spiritual. Misalnya, kekuatan tempur Tianjiao tidak sebanding dengan kondisi roh dan roh biasa. Lu Ming mampu memblokir semangat keluarga Huang. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa bersaing dengan Tianjiao seperti itu? Itu naif. Banyak orang menggelengkan kepala dan mengira Komandan B sudah mati hari ini. Taixing dan yang lainnya terlihat jelek dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya berdiri di belakang Lu Ming dengan gigi terkatup. Tidak mungkin, situasi seperti itu, hanya bisa mendukung. Hehe, aku akan melihat bagaimana kamu meratakannya. Wu Chang marah dan tertawa, dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan pedang itu kuat. Udara pedang mengaduk angin dan awan. Cahaya yang mengerikan datang dari Wu Chang. Setiap sinar cahaya seperti roh pedang. Roh pedang tak berujung. Bab 1106. Di sekitar, beberapa orang yang belum pernah melihat gerakan kelas 2 Tianjiao tiba-tiba berubah warna. Apakah ini Tianjiao kelas 2? Mengerikan. Banyak orang yang gila mundur, takut terlibat ujung pedang Wu Chang. Ketika Tianjiao mulai melakukannya, dia akan dapat membunuh para ahli di level yang sama. Komandan ini sudah mati. Melihat pamor Wu Chang, banyak orang menghela nafas. Wu Chang sangat kuat, apa yang bisa dilakukan Lu Ming untuk memblokirnya? Mati. Wu Chang minum dengan dingin. Telapak tangannya seperti pedang. Cahaya meledak, membentuk pedang yang cerah. Dia memotongnya ke arah Lu Ming. Pedang telah dipotong, bahkan ruang telah robek, mengungkapkan celah ruang yang gelap dan mengerikan. Itu tidak baik, hindari. Setelah Lu Ming, Tiexing dan yang lainnya ketakutan. Menghadapi pedang yang begitu kuat, mereka merasa tidak mungkin untuk melawannya, hanya untuk mati. Mereka berteriak dan ingin mundur, tetapi menemukan bahwa tubuh mereka ditutupi oleh kekuatan pedang yang mengerikan, dan mereka tidak dapat bergerak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Akhirnya dibunuh oleh komandan yang tidak bisa diandalkan ini. Sebuah ide melintas di benak Tiexing dan lainnya. Tapi saat ini, mereka melihat tombak terkondensasi di tangan Lu Ming. Saat tombak bergetar, ia berdengung, dan bahkan ruang pun bergetar. Pada saat ini, Taixing dan yang lainnya menemukan bahwa kekuatan pedang yang menyelimuti mereka menghilang dan mereka bebas. Sua. Kemudian mereka melihat Lu Ming keluar dengan tombak panjang di tangannya. Senjata ini seperti tombak yang menyapu air, karena ada banyak riak di ruang tempat tombak itu lewat, dan semua riak ini menyatu di tombak. Menyentuh. Saat tombak bertabrakan dengan pedang, hanya terdengar sedikit suara, dan pedang Wu Chang hancur berkeping-keping. Diblokir. Taixing dan yang lainnya tercengang. Para penonton tercengang.
Komandan Yube ini, apakah benar-benar dapat memblokir langkah Wu Chang? Kapan komandan pasukan penegak hukum begitu kuat? Banyak pertanyaan melintas di benak orang-orang. Wu Chang sendiri juga tertegun. Jelas, dia tidak menyangka bahwa hanya sampah dari pasukan penegak hukum yang dapat memblokir serangannya. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, dia merasa kehilangan muka. Siapa dia? Tianjiao kelas 2 di Zhongzhou, yang kedua setelah 5 raksasa muda, tidak dapat memenangkan komandan pasukan penegak hukum dengan satu gerakan. Ini membuatnya mengeluarkan peluang membunuh yang lebih kuat, peluang membunuh yang membara. Bagus, sangat bagus, awalnya memiliki beberapa kemampuan, tetapi hari ini, akhirmu, telah hancur. Wu Chang minum dengan dingin, dan pedang Qi bahkan lebih kuat. Zhen Yuan terus mengalir keluar, dan akhirnya berubah menjadi pedang Qi beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya, dan memotongnya ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming masih meremehkan senjata yang disapu, akankah roh pedang Wu Chang menjadi tidak terlihat? Keluarkan keahlianmu yang sebenarnya, atau kamu tidak akan bisa melihatnya. Lu Ming menyipitkan mata ke arah Wu Chang. Brengsek. Wu Chang meraung, dan pedangnya keluar dari sarungnya. Dia mengejutkan langit, dan sang Buddha ingin membelah langit dan bumi. Membunuh. Wu Chang memegang pedang, yang sangat kuat. Pedang dipotong dan ruangnya rusak. Ya Tuhan, ini terlalu kuat. Wu Chang marah. Sangat mengerikan. Mundur, mundur. Banyak orang berteriak, mundur dengan liar lagi. Wah. Lu Ming memegang tombak di satu tangan, dan tombak panjang di tangannya dipotong dengan kasar. Itu berubah menjadi senjata sepanjang 1 kilometer dan menyapu dengan brutal. Dengan satu sentuhan, roh pedang Wu Chang hancur lagi, tapi kali ini, Lu Ming tidak berhenti. Senjata besar yang mengerikan terus menekan Wu Chang. Mustahil. Seru Wu Chang tak percaya. Dia telah menunjukkan keterampilan seni bela diri ilahi dalam gerakan itu, tetapi dia dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa mempercayainya. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah Lu Ming menodongkan senjata ke arahnya, yang membuatnya memiliki perasaan krisis yang kuat. Hanya pasukan penegak hukum, semut seperti itu, bagaimana bisa ada yang sekuat itu? Meledak, meledak. Dia meraung di dalam hatinya, mengeluarkan darah setingkat dewa, menggunakan fusi darah, berubah menjadi pedang perang, pedang Qi mengejutkan langit. Menekan. Lu Ming melangkah ke udara. Di tombak panjang, ada kekuatan Zhenju Tiangong. Pistol berubah dan mengenai Wu Chang. Kapan? Tombak panjang itu berhembus pada pedang buatan Wu Chang. Serangan pedang dikalahkan dalam sekejap. Pedang itu bergetar hebat, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Pedang perang pecah, memperlihatkan tubuh Wu Chang. Wajahnya putih dan mulutnya memuntahkan darah. Di matanya, itu luar biasa. Di sekeliling, semua orang memandangnya dengan tak percaya. Wu Chang dikalahkan. Wu Chang dikalahkan oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Bagaimana ini mungkin? Apa masalahnya? Apakah ini masih komandan pasukan penegak hukum? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Mereka yang mengira Lu Ming akan mati hampir menggigit lidah mereka dan meledakkan mata mereka. Ini luar biasa. Dan si Fang mengira dia sedang bermimpi. Bukankah Minglu hanya kultivasi janin roh 7 kali lipat? Bukankah itu hanya murid dari sekte senjata hitam? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Tubuhnya sedikit gemetar karena ketidakpahaman. Adapun Tiexing dan lainnya, mereka benar-benar membatu. 3 murid sekte pedang Tianwu hampir sama. Membatu ada di sana, menatap langit. Ini benar-benar lemah. Seberapa kuat Tianjiao kelas 2 dari sekte pedang Tianwu? Lu Ming membalikkan mulutnya dan tampak mencemooh. Wu Chang sangat marah. Dia sangat marah sehingga dia ingin berteriak ke langit. Di masa lalu, dia dikaruniai teror dan kekuatan tempur yang kuat. Di sekte pedang Tianwu, dia hanya mampu menaklukkannya dengan seni bela diri. Bahkan dalam pertarungan keberuntungan, dia tidak kalah telak. Namun baru-baru ini, dia dibunuh oleh Lu Shaoxing di tempat rahasia rumah suci. Jika bukan karena jimat, aku khawatir nyawanya pun tidak bisa diselamatkan. Sekarang, dia dikalahkan oleh seorang komandan kecil pasukan penegak hukum. Ini adalah penghinaan besar. Aku khawatir mulai sekarang namanya Wu Chang akan menjadi bahan tertawaan dan reputasinya akan sangat berkurang. Bisakah dia tidak marah atau benci? Jika dia tahu bahwa Lu Shaoxing dan komandan pasukan penegak hukum adalah orang yang sama, bagaimana perasaannya? Tunggu kamu, bajingan. Wu Chang meraung dan mundur, berniat mundur dulu. Sekarang kamu di sini, mau kemana? Berbaringlah dengan adik laki-lakimu. Lu Ming melangkah keluar, jika tubuhnya menjadi streamer, beberapa kali bergegas ke depan Wu Chang. Beraninya kamu. Wu Chang meraung. Lu Ming ingin menekannya dan berbaring seperti murid sekte pedang Tianwu lainnya. Beraninya dia. Dia adalah Tianjiao kedua dari sekte pedang Tianwu, yang sangat berbeda dari Tianjiao lainnya. Menekan. Mata Lu Ming dingin dan dia berjalan di udara. Kekuatan langkah Jiulong ke langit sangat dahsyat, dan dia melangkah menuju Wu Chang selama 7 langkah berturut-turut. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Tubuh Wu Chang bergetar hebat. Saat terluka, Wu Chang tidak bisa menahan keterkejutannya.
Seluruh tubuhnya kaget dan darah di mulutnya tidak membutuhkan uang. Akhirnya, Luming meletakkan kakinya di wajahnya dan menjerit dan jatuh ke tanah. Dia memiliki kontak dekat dengan bumi dan menghancurkan lubang berbentuk manusia di tanah. Bab 1107. Menyentuh. Luming jatuh dan menginjak Wuchang lagi, membuatnya berteriak. Prestasi Luming sepenuhnya ditutup oleh Luming, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Kerumunan, ambil napas dingin. Komandan pasukan penegak hukum begitu kejam bahkan berani menekan Wuchang. Dia sangat sombong. Luming meraih Wuchang dan melemparkannya ke 3 murid sekte pedang Tianwu lainnya. 3 murid sekte pedang Tianwu saling memandang dan memandang Wuchang di satu sisi. Ekspresi mereka sangat indah. Awalnya, mereka ditekan oleh Luming, dan mereka berbaring di sini seperti anjing memakan kotoran. Mereka merasa sangat terhina. Tapi sekarang Wuchang juga terbaring di sini, mereka langsung merasa jauh lebih baik. Bahkan kesombongan Wuchang telah ditekan. Jika kamu berbaring di sini, kamu dapat mengatakan bahwa mereka berbaring di sini. Ah! Wuchang melolong seperti binatang buas. Dia marah, terutama ketika dia melihat mata aneh orang-orang di sekitarnya. Dia ingin mati. Tentu saja, pikirkan saja. Dia memiliki masa depan yang hebat. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, mata Luming menatap seseorang di udara tidak jauh dari sana. Ini si Fang. Melihat bahkan Wuchang sudah ditekan, dia hampir buang air kecil. Begitu dia ingin menyelinap pergi, Luming melihatnya. Dengan senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis, dia berkata, Ninglu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Sebagai pengawal naga kaisar, kamu bahkan membawa orang-orang dari sekte pedang Tianwu untuk berurusan dengan aula penegakan hukum. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Luming mencibir dan Zenyuan pecah, dan kekosongan menangkap si Fang. Si Fang terkejut dan ingin mundur, tetapi dia merasakan kekuatan yang mengerikan menyelimutinya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Pada saat berikutnya, sebuah kekuatan menariknya ke bawah dan jatuh dengan keras ke tanah. Oh tidak! Serunya. Menyentuh. Luming mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya di ladang obat mujarab si Fang. Seluruh tubuh si Fang melengkung seperti udang, lalu dia berteriak memilukan. Pencapaianku, pencapaianku, kamu telah menghapus pencapaianku. Si Fang meraung putus asa. Semangat dantiannya dihancurkan oleh Luming. Ini hukuman untuk menghapus pencapaianmu. Keluar dari sini. Setelah itu, si Fang ditendang seperti bola. Dia berubah menjadi titik hitam dan menghilang di udara. Dia tidak tahu seberapa jauh dia akan terbang. Adapun apakah dia akan mati, Luming terlalu malas untuk memikirkannya. Yah, panennya bagus. Apa yang kamu lakukan? Bawa mereka semua kembali ke balai penegak hukum. Luming melihat Da Xing dan yang lainnya. Ambil, kembali ke penegakan hukum. Taixing dan yang lainnya saling memandang, wajah mereka jelek. Omong kosong, kita dapat memiliki modal untuk bernegosiasi satu sama lain ketika kita mengambilnya kembali. Kamu berpikir bahwa jika kita membiarkan mereka pergi, sekte pedang Tianwu akan menyerah. Jangan terlalu bingung dan mengambilnya. Luming melambaikan tangannya, mengulurkan tangan dan mengisap, meraih Wuchang, dan melangkah menuju aula penegakan hukum. Taixing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti Luming dengan 3 murid sekte pedang Tianwu lainnya. Ada banyak kesenangan untuk ditonton. Itu pasti memprovokasi orang tua dari sekte pedang Tianwu. Ayo pergi dan lihat. Komandan ini benar-benar seekor banteng, tetapi lelaki tua dari sekte pedang Tianwu sedang bertarung. Bagaimana dia bisa berakhir? Pergi dan lihat. Di sekitar kerumunan, ada puluhan ribu orang, jauh dengan Luming, menuju aula penegakan hukum, dan semakin banyak orang. Tidak lama setelah Luming dan Luming pergi, Xie Zhen dan Si sedang terburu-buru. Ketika mereka mendengar bahwa Wuchang ditekan oleh Luming, mereka tercengang. Mereka yakin Luming akan dipukuli sampai mati oleh Wuchang, atau bahkan dibunuh di tempat. Tanpa diduga, hasilnya benar-benar bertentangan dengan apa yang mereka pikirkan. Ke aula penegakan hukum. Xie Zhen, dengan Si Zeng, bergegas ke aula penegakan hukum. Ketika Luming dan yang lainnya kembali ke aula penegakan hukum bersama Wuchang dan yang lainnya, pasukan penegak hukum lainnya tertegun, dan kemudian mata mereka terlihat ketakutan. Luming benar-benar menekan para murid sekte pedang Tianwu, bahkan Wuchang. Ini akan menembus langit. Setelah itu, tetua sekte pedang Tianwu menjadi gila. Apa yang harus kita lakukan? Kami adalah aparat penegak hukum. Apa yang kami takutkan? Menurut pengaturan aku, bekerja. Luming banyak minum, lalu memesan Taixing dan lainnya. Luming sendiri melempar Wuchang dan yang lainnya ke tanah dan mengaturnya secara berurutan. Dia mengambil kursi dan duduk di sana dengan mata tertutup. Para penonton saling memandang. Komandan pasukan penegak hukum sangat berani. Pada saat ini, dia sangat santai, duduk di kursi kekaisaran dan menutup matanya. Langit aula penegakan hukum penuh dengan sosok manusia, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak. Ini berbeda dengan keluarga Huang terakhir kali. Namun, kali ini bertentangan dengan sekolah pedang Tianwu. Selain itu, penindasan Tianjiao kelas 2 telah menyebabkan terlalu banyak kejutan, yang mengejutkan banyak orang dan bergegas untuk menonton.
Xie Zhen dan Xi Zeng tiba. Bahkan ada kekuatan hegemonik lain dari kelas 2 Tianjiao, orang-orang melihat Jing Kongling, Kong Xin, sosok peri cendana. Ada juga Sue Lozi, Yin Bupo dan sebagainya. Setidaknya ada 7 atau 8 orang. Tianjiao ini, memandang Lu Ming yang duduk di kursi kekaisaran, tercengang. Wu Chang sama terkenalnya dengan mereka, tetapi komandan pasukan penegak hukum yang jelek itu sangat kuat sehingga dia bisa menekan Wu Chang, yang mengejutkan mereka. Keluarga kerajaan dari dinasti suci kuno, seperti yang diharapkan, memiliki fondasi yang dalam. Seorang komandan pasukan penegak hukum sangat kuat. Beberapa orang berpikir. Tiba-tiba, ada tekanan yang mengerikan di langit. Orang-orang merasa bahwa mereka menekan gunung di tubuh mereka. Ada raungan mengerikan dari udara. Di bawah tekanan, kerumunan mengambil inisiatif untuk membuka jalan, dan ketiga lelaki tua itu melangkah keluar dari langit dengan wajah muram. Ketiga lelaki tua itu, semuanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang kuno, tampak meraung dengan roh pedang yang tak ada habisnya. Hanya bernapas, itu luar biasa. Ini dia. Hati orang-orang bergetar. Orang tua dari Sekte Pedang Tianwu sedang keluar. Saat ini, Lu Ming juga membuka matanya dan melihat ke langit. 3 orang kuat dari Sekte Pedang Tianwu datang ke langit dan akhirnya berhenti di aula penegakan hukum. Skum, kamu sudah selesai, kamu sudah mati, haha, kamu sudah mati. Wu Chang melihat kedatangan ketiga lelaki tua itu, dan berteriak dengan sangat gembira. Menyentuh. Lu Ming bangkit dan menginjakkan kakinya tepat di wajah Wu Chang. Wajahnya menyentuh tanah dengan keras dan mengunyah tanah. Anggota tubuhnya meronta-ronta dengan liar, dan jantungnya hampir meledak. Para penonton juga terkejut. Di hadapan 3 tokoh senior sekolah pedang Tianwu, Lu Ming berani melakukannya. Dia benar-benar melanggar hukum. Mata ketiga tetua, seperti pedang, tertuju pada Lu Ming. Berani. Seorang lelaki tua marah, matanya sangat suram, dan dia berteriak, "Nak, apakah kamu tahu siapa yang kamu punya? Apakah mereka hanya sampah dari Sekte Pedang Tianwu? Ya. Apakah menurut kamu terhormat untuk mengumpulkan beberapa limbah?" Lu Ming melengkungkan mulutnya, dengan cara yang sangat santai. Dia tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memperhatikan orang tua sekolah pedang Tianwu. Bab 1108. Lancang. Berani. Bunuh itu. 3 lelaki tua dari Sekte Pedang Tianwu minum banyak satu demi satu. Mata mereka dingin dan pedang mereka penuh udara. Pedang mereka sangat kuat. Haha, kamu tidak bisa hidup dengan kesalahanmu sendiri. Makhluk rendahan ini akan mati. Di udara, Xie Zhen, pangeran ke-8, mencibir. Nak, kamu harus membuat keputusan sendiri, dan semua orang di aula penegakan hukummu harus melakukannya sendiri. Dengan cara ini, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, tidak hanya kamu, keluargamu, tetapi juga kekuatan di belakangmu akan tidak lari dari tanggung jawab. Pria tua yang membuka mulutnya lebih dulu, saat ini, terus berbicara, penuh dengan rasa yang tidak diragukan lagi. Matanya menyapu Tiexing dan lainnya, membuat mereka merasa dingin dan pucat. Hahaha. Tiba-tiba, Lu Ming tertawa dan menginjakkan kakinya di wajah Wu Chang, menyebabkan Wu Chang menjerit. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan memandang lelaki tua dari Sekte Pedang Tianwu dengan dingin dan berkata, "Apa tanggung jawabnya? Tidak ada investigasi. Konyol, apa yang berhak kamu kejar? Sekarang kitalah yang harus diselidiki." Murid-murid Sekte Pedang Tianwu membunuh orang di depan umum tanpa alasan apapun di kota suci. Tentara penegak hukum kami menegakkan hukum tanpa memihak, bukan kaisar saat ini. Namun, kalian Sekte Pedang Tianwu membunuh aula penegakan hukum dengan bermartabat. Jangan kamu memperhatikan keluarga kerajaan. Tidak memperhatikan kaisar saat ini. Apakah menurut kamu keluarga kerajaan benar-benar sepi? Begitu dia mengatakan ini, lelaki tua dari Sekte Pedang Tianwu itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia memandang Wu Chang di kaki Lu Ming, dan wajahnya jelek. Lu Ming membawa keluarga kerajaan dan kaisar untuk menindas mereka. Bahkan jika mereka benar-benar tidak memiliki keluarga kerajaan di hati mereka dan tidak memperhatikan kaisar suci, mereka tidak dapat mengatakannya secara terbuka. Bagaimanapun, dalam nama, dinasti suci kuno masih mendominasi dunia. Apalagi mereka masih berada di kota suci, dan berada di lingkup inti pengaruh dinasti suci kuno, meski mereka lebih sombong, mereka harus takut. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi, Nak? Orang tua yang pertama kali membuka mulutnya berkata dengan dingin dan menatap Wu Chang dan yang lainnya. Wu Chang, Tianjiao kelas 2, diperkirakan akan berdampak pada tahta Kaisar Wu di masa depan. Tidak boleh ada kerugian, mereka berniat untuk menyelamatkan Wu Chang terlebih dahulu. Biarkan mereka pergi. Ya, tapi karena mereka telah melakukan kejahatan, mereka harus dihukum. Dengan cara ini, kamu dapat menebus orang dengan batu mentah. Apakah 3 limbah, 500.000 batu mentah per orang, Wu Chang ini? Hanya 2 juta batu. Jalan ringan Lu Ming. Begitu ini dikatakan, seluruh adegan meledak. Pemerasan, ini pemerasan Chi Guoguo. Komandan kecil pasukan penegak hukum berani memeras orang kuat dari Sekte Pedang Tianwu. Dia tergila-gila dengan uang dan berani, dan tidak tahu kematian atau kematian.
Tiga lelaki tua dari Sekte Pedang Tianwu semuanya marah dan mata mereka merah. Meskipun mereka telah hidup selama ribuan tahun, mereka belum pernah bertemu dengan karakter yang begitu berani. Pemerasan sebenarnya telah mengenai gaya pedang Tianwu mereka. Mereka mencari kematian. Binatang jahat, aku akan membunuhmu. Orang tua, yang pertama berbicara, sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya. Dengan jeritan panjang, roh pedang yang mengerikan mengembun dan memotong ke arah Luming. Dewa Roh berlipat 4. Orang tua yang bergerak adalah orang yang kuat dengan 4 tingkat roh dan Tuhan. Kekuatan bertarungnya beberapa kali lebih kuat daripada Wuchang. Alis Luming bersinar, dan menara merah api kecil muncul, dan kemudian dengan cepat tumbuh lebih besar. Luminglah yang mendapatkan prajurit roh kaisar di tempat rahasia rumah suci. Setelah beberapa hari pemurnian, Luming telah disempurnakan sebelumnya. Nafas prajurit roh kaisar di menara semuanya telah tertahan, dan orang luar tidak dapat merasakannya. Mengambil kesempatan ini, Luming Zeng ingin mencoba kekuatan menara. Bagaimanapun, ada begitu banyak prajurit roh berbentuk menara di dunia. Luming tidak takut dikenali, dan napasnya akan tertahan. Luming meraih menara dan membenturkannya ke pedang. Dengan keras, pedang itu langsung dikalahkan, dan tubuh Luming tidak bergerak. Roh kaisar terlalu mahal, aku benar-benar tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Luming bergumam dalam hatinya bahwa dia baru saja menghabiskan banyak yuan asli. Kaisar adalah prajurit roh. Kaisar Wu cemburu saat melihatnya. Itu normal bahwa dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya sekarang. Sambil bergumam, dia mengembalikan menara itu. Dia tidak puas dengan dirinya sendiri, dan yang lainnya tertegun. Luming bahkan dapat memblokir serangan dari 4 roh yang kuat. Ini terlalu kuat. Saat ini, Luming tak terduga di mata publik. Setiap kali orang lain berpikir bahwa dia telah mencapai batasnya, dia menunjukkan kekuatannya di luar imajinasi orang lain. Hanya pasukan penegak hukum, hartanya bagus, tapi jika kamu hanya mengandalkan harta karun itu, berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir? Orang tua dari Sekte Pedang Tianwu sangat marah. Napasnya bahkan lebih menakjubkan, cahaya pedang melesat setinggi 10.000 meter. Pedang itu kuat dan menakutkan. Harimau tidak marah. Saat aku menjadi kucing yang sakit, bunuh aku. Luming minum, memadatkan tombak panjang di tangannya, dan turun ke murid Sekte Pedang Tianwu. Puff! Hari itu, seorang murid Sekte Wujian berteriak dan dipaku ke tanah oleh Luming. Luming memberitahu mereka dengan guntur bahwa dia tidak berani membunuh orang. Ambil batu itu untuk penebusan, atau aku akan membunuh mereka semua. Suara Luming sangat dingin. Kesempatan yang bagus untuk memeras, Luming tidak bisa melewatkannya. Terlalu lambat bagi Luming untuk menyerap semangat langit dan bumi. Untuk waktu yang lama, pencapaian Luming hanya berada di tengah kultivasi ganda Dewa Roh. Jika sejumlah besar batu mentah tertelan, kultivasinya akan meningkat pesat. Dia kekurangan sumber daya sekarang. Dalam setengah bulan, pengorbanan nasional sejuta tahun akan dimulai, dan kompetisi yang ditetapkan oleh Kaisar juga akan diluncurkan. Tujuan Luming adalah menjadi 3 besar. Di 3 tempat pertama, Kaisar bisa menjanjikan satu syarat. Tapi tidak mudah untuk mendapatkan 3 besar. Ketika Yang Cuantian dan Batu Tuoba berada di tempat rahasia rumah suci, kultivasi mereka mencapai puncak roh dan Tuhan. Sekarang, sudah lama, dan mereka bisa membuat terobosan. Jika Yang Tianjiao mencapai Dewa Roh 3 kali lipat, dia akan lebih merepotkan jika dia ingin menang. Terlebih lagi, ada 5 di Zhongzhou dan Tianjiao di Nanning dan Gurun Barat. Tidak mudah untuk mendapatkan 3 besar. Namun, jika kultivasi Luming juga menembus 3 tingkat roh dan Tuhan, dia memiliki jaminan penuh. Berani. Binatang jahat, cari kematian. Membunuh. Luming membunuh seorang murid Sekte Pedang Tianwu, yang membuat 3 tetua Sekte Pedang Tianwu marah. Nafas teror pecah, roh pedang melonjak ke langit dan kesempatan membunuh sangat dingin. Sepertinya itu musim dingin. Secara khusus, nafas kedua lelaki tua lainnya lebih menakutkan dan lebih kuat dari lelaki tua sebelumnya. Mereka benar-benar melampaui keberadaan roh dan Tuhan. Sungguh menakjubkan bahwa orang-orang kuat ini ingin bergandengan tangan. Bendera penegakan hukum, tolong. Luming tiba-tiba minum. Bendera penegak hukum ada di sini. Di aula penegakan hukum, Tiexing membawa bendera besar dan bergegas keluar. Luming mengambilnya dan memasukkannya ke tanah. Ini adalah bendera sepanjang 10 meter dengan sulaman pedang dan pisau di atasnya. Tampaknya itu adalah pedang sungguhan. Namun, bendera tersebut terlihat sangat tua bahkan tertutup debu. Sudah lama tidak digunakan. Tapi begitu bendera besar keluar, nafas orang tua dari 3 Sekte Pedang Tianwu tiba-tiba mandek. Mereka tidak bergerak. Melihat bendera, wajah mereka berubah. Bab 1109. Itu bendera penegakan hukum, bendera penegakan hukum, bendera penegakan hukum. Pada zaman kuno, bendera penegakan hukum dibuat oleh Kaisar kuno. Ada banyak diskusi di kerumunan, dan banyak orang memiliki mata yang serius. Bendera penegakan hukum dibangun oleh Kaisar ketika ia mendirikan pasukan penegak hukum di zaman kuno. Itu digunakan untuk menegakkan hukum di dunia.
30.000 tahun yang lalu, bendera penegak hukum melewati tempat-tempat di mana tidak ada yang takut dan kekuatan pencegah menjulang tinggi. Namun, dalam Perang Dunia Pertama 30.000 tahun yang lalu, dinasti suci kuno lemah dan pasukan penegak hukum sia-sia. Bendera penegak hukum tidak memiliki kekuatan pencegah, dan tidak ada yang mengorbankan bendera penegak hukum selama bertahun-tahun. Namun saat ini, bendera penegak hukum masih membuat hati masyarakat bergetar. Apakah menurut kamu menawarkan bendera penegak hukum akan menghentikan aku menunggu? Itu naif. Hari ini, kamu harus mati. Seorang lelaki tua banyak minum dan melangkah keluar. Setiap langkah, pedang memenuhi udara dan memotong ruang menjadi banyak celah. Ini di luar semangat keberadaan berempat, bahkan lebih dari semangat berlima, terlalu kuat. Bolt, bendera penegakan hukum ada di sini. Kami adalah pasukan penegak hukum. Kami memasang bendera penegakan hukum, yang mewakili dinasti suci kuno, keluarga kerajaan, dan kaisar suci. Sekte pedang Tianwu, kamu tidak memperhatikan keluarga kerajaan dan kaisar suci sama sekali. Apakah kamu ingin memberontak, atau kamu ingin menghancurkan keluarga kerajaan dan menggantikannya? Lu Ming berdiri tegak dengan tombak di telapak tangannya di punggung jantung Wu Chang dan berteriak keras. Ucapan ini, seperti badai, menyapu hadirin, yang membuat ketiga tetua sekte pedang Tianwu terlihat jelek dan bermartabat. Topi Lu Ming terlalu besar. Mereka ingin memberontak dan menghancurkan keluarga kerajaan Xie. Meskipun sekte pedang Tianwu benar-benar memiliki gagasan seperti itu, dapatkah kita mengatakannya dengan jelas? Selain itu, sekte pedang Tianwu tidak memiliki kekuatan ini. Sekte pedang Tianwu, anak serigala ambisius, dan membenci keluarga kerajaan dan kekuatan kekaisaran. Hari ini, Pangeran ke-8 ada di sini. Apakah kamu ingin memberontak di depan Pangeran ke-8, membenci kekuatan kekaisaran dan membenci keluarga Xie? Bagaimana Pangeran ke-8 bisa mentolerir kamu? Akhirnya, Lu Ming menatap Xie Zhen. Lu Ming menemukan Xie Zhen sejak lama. Yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke Pangeran ke-8. Wajah Xie Zhen tiba-tiba runtuh, dan dia memarahi Lu Ming ribuan kali di dalam hatinya. Lu Ming menggunakan dia untuk memblokir senjatanya. Tetapi pada saat ini, apa yang bisa dia lakukan? Lu Ming mengorbankan bendera penegakan hukum, tetapi awalnya dibuat oleh kaisar kuno, leluhurnya, setara dengan wajah keluarga kerajaan Xie. Lu Ming adalah pasukan penegak hukum, yang menegakkan hukum untuk kaisar suci. Jika sekte pedang Tianwu ingin menyerang Lu Ming, atau bahkan membunuh Lu Ming, itu adalah untuk memukul wajah keluarga kerajaan Xie. Menjadi tegas dengan poin kuncinya adalah memberontak. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ming menariknya ke dalam air lagi. Jika Xie Zhen tidak memperhatikannya di hadapan publik, itu akan menyebar ke anggota lain dari keluarga kerajaan keluarga Xie dan bahkan ke kaisar. Dia tidak akan pernah bisa menanggungnya. Terlebih lagi, ada lebih dari selusin pangeran saat ini, tetapi mereka tidak terlalu harmonis, berkelahi secara terbuka dan diam-diam. Jika dia tidak bisa menanganinya dengan baik, keluarga kerajaan Xie akan kehilangan muka. Aku yakin pangeran lain akan menyerangnya dengan ini. Memikirkan hal ini, Xie Zhen menggertakkan giginya dan ingin memotong Lu Ming. Pangeran ke-8, apakah aku salah? Lu Ming melanjutkan. Itu benar. Akhirnya, Xie Zhen mengatupkan giginya dan melangkah ke udara. Berdiri di samping Lu Ming, dia menghadapi tiga tetua sekte pedang Tianwu. 10.000 dari mereka berkata dengan enggan, kali ini, Komandan Ming Lu benar. Kali ini, murid sekte pedang Tianwu yang melakukan kejahatan terlebih dahulu. Pasukan penegak hukum menangani mereka tanpa memihak untuk melindungi wajah keluarga kerajaan kita. Dengan itu, Xie Zhen merasa lebih menjijikkan daripada memakan tikus mati. Dia menahan diri. Ini terlalu banyak. Apa tujuan memindahkan Lu Ming ke pasukan penegak hukum? Bukankah membiarkan Lu Ming menyinggung kekuatan besar itu dan kemudian ditampar sampai mati oleh yang kuat? Tapi sekarang, efek pada tahap awal tercapai, tetapi pada tahap selanjutnya, sama sekali berbeda dari yang diharapkannya. Alih-alih ditembak mati, Lu Ming akhirnya memintanya maju sendiri untuk melindungi Lu Ming. Bisnis semacam apa ini? Dia menahan kelenturannya, menggertakkan giginya pada Lu Ming, dan hampir mematahkan giginya. Pangeran ke-8 benar, dia layak menjadi pahlawan keluarga kerajaan yang luar biasa. Jika tiga lelaki tua ingin membunuhku hari ini, mereka harus terlebih dahulu menginjak tubuh Pangeran ke-8. Ayo, miliki kemampuan untuk melakukan dia. Teriak Lu Ming. Xie Zhen hampir memuntahkan seteguk darah tua. Apa maksudmu membunuhnya? Kamu harus menginjak tubuh Pangeran ke-8. Xie Zhen sangat marah hingga hampir memuntahkan darah, tetapi saat ini, dia tidak bisa menyerah. Tatap saja tiga lelaki tua dari sekte pedang Tianwu dengan gigi kertakan. Di mata orang lain, Xie Zhen juga memiliki semacam keberanian dan keberanian dalam menghadapi bahaya. Dia tidak tahu bahwa Lu Ming bertanggung jawab atas semua ini. Tiga tetua sekte pedang Tianwu itu suram dan jelek. Xie Zhen, Pangeran ke-8, bukanlah Lu Ming. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Xie Zhenke sekarang adalah ayah dan anak dari Kaisar Suci, dan ini adalah kota suci.
Jika mereka benar-benar berani membunuh Xie Zhen, mereka pasti akan membalas dendam dari keluarga Xie dari keluarga kerajaan, dan mereka tidak akan mau keluar dari kota suci. Di antara kerumunan itu, banyak juga petugas penegak hukum yang datang dari balai penegakan hukum lainnya untuk melihat pasukan penegak hukum yang ramai. Saat ini, mereka sangat bersemangat dan santai. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari pasukan penegak hukum telah begitu pengecut dan tertindas. Hidup lebih buruk dari seekor anjing. Ketika orang-orang dengan kekuatan besar melakukan kejahatan, mereka masih perlu mengambil batu mentah dan harta karun dan meminta pihak lain untuk melakukan kesalahan. Bagaimana mereka bisa hidup hari ini? Sekarang, mereka melihat pemandangan ini, benar-benar merasakan kegembiraan. Luar biasa. Tentara penegak hukum, bendera penegak hukum kaisar kontemporer. Seorang pria besar meraung dan melangkah keluar dari langit. Sebuah bendera besar tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera penegakan hukum. Pada saat ini, pasukan penegak hukum dari balai penegak hukum lainnya, memegang bendera penegak hukum, tertancap di samping bendera penegak hukum Luming, berdiri di samping Luming. Tentara penegakan hukum atas nama Kaisar, penegakan hukum dunia. Sekelompok orang lain meraung, bergegas keluar dan berdiri di belakang pria besar itu. Semuanya berasal dari balai penegakan hukum lain. Ada ratusan dari mereka. Haha, bagus, pasukan penegak hukum Kaisar kontemporer dunia. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, dan bendera penegak hukum lainnya muncul, dengan dua bendera penegak hukum di depan dimasukkan ke dalam barisan. Haha, aku juga di sini. Tegakkan hukum di dunia. Raungan, pasukan penegak hukum muncul, sebatang bendera penegak hukum muncul, dimasukkan ke dalam barisan. Terakhir, ada 9 bendera penegakan hukum yang berjajar. Olah penegakan hukum di segala penjuru kota suci telah datang untuk mengibarkan bendera penegakan hukum untuk maju dan mundur bersama Luming dan mereka. Ada hampir 1000 orang berdiri di belakang Luming dan Xie Zhen, memelototi ketiga tetua sekte pedang Tianwu di udara. Pada hari kerja, mereka menahan keluhan mereka, tetapi hari ini, mereka keluar semua. Di sekitar kerumunan, kaget melihat pemandangan ini. Bendera penegak hukum 9 tiang keluar bersamaan. Adegan ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Hari ini, karena Luming, itu muncul kembali. Sekarang, bagaimana dengan sekte pedang Tianwu? Brengsek. Xie Zhenxin mengaum di dalam hati, tapi sekarang situasi ini, hanya bisa mati untuk mendukung. 3 lelaki tua dari sekte pedang Tianwu itu murung. Mereka tidak menyangka bahwa hal-hal akan sampai pada tahap ini. Kini, mereka berada dalam dilema. Bab 1110. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Jika kamu masuk, kamu harus benar-benar menyinggung pengadilan suci kuno, dan mundur, dan kamu akan kehilangan muka. Mereka memandang Luming dengan mata dingin, penuh peluang membunuh, berharap bisa menghancurkan Luming berkeping-keping. Alasan untuk situasi ini adalah Luming. Tepat ketika kedua sisi saling berhadapan, cahaya kemasan menyebar dari kejauhan dan melesat ke sisi ini. Kecepatannya sangat cepat bahkan melebihi reaksi orang. Banyak orang hanya menjawab bahwa ada cahaya kemasan, dan cahaya kemasan sudah muncul di depan mereka. Seorang pria parubaya yang bermartabat, dengan tangan di punggungnya, muncul di udara. Dia mengenakan jubah naga emas, mahkota benang emas, dan sepatu bot emas. Nafasnya yang agung dan luas untuk sementara dilepaskan darinya, yang membuat semua orang terengah-engah, seolah-olah dia sedang memeriksa dunia di depan seorang raja manusia. Paman Huang. Melihat pria parubaya ini, seru Xie Zhen. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Xie Zhen memanggilnya Paman Huang. Dia pasti adik dari Kaisar. Nama besar keluarga Royal Xie muncul. Itu ada, Luming tersenyum di sudut mulutnya. Bisnis hari ini sangat ribut sehingga Luming yakin bahwa keluarga kerajaan Xie akan mengirim seseorang untuk melindungi martabat kerajaan. Lagi pula, Seng Chao kuno masih merupakan kekuatan terkuat di Zhongzhou, meski lemah dan detailnya masih ada. Paman Xie Zhen, Huang, memandang Xie Zhen, menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu baik. Kemudian dia melihat ke arah para tetua dari 3 sekte pedang Tianwu dan berkata, telah lama ditetapkan di kota suci bahwa pembunuhan yang tidak bersalah tidak diperbolehkan di kota suci. Jika ada rasa terima kasih atau kebencian, kamu dapat pergi ke pertempuran. Platform, tidak ada kendali atas hidup atau mati. Tetapi membunuh orang tanpa alasan di kota suci berarti mengabaikan martabat dinasti suci kuno. Tentara penegak hukum harus menegakkan hukum. Murid sekte pedang Tianwu kamu dengan sengaja melakukan kejahatan dan bersalah. Suara agung datang dari Paman Xie Zhen, Huang, dan menyebar ke seluruh penonton. Orang-orang terkejut, tetapi kemudian mereka tiba-tiba melihatnya. Periode 100 juta tahun pemerintahan suci kuno semakin dekat, dan masalahnya sangat serius sehingga keluarga kerajaan harus menjaga martabat keluarga kerajaan. Jika kita berkompromi di depan sekte pedang Tianwu hari ini, keluarga kerajaan akan semakin tidak bermartabat dan diinjak-injak. Di masa depan, itu akan menjadi lebih lemah. Hari ini, jika tidak ada masalah besar, orang kuat dari sekte pedang Tianwu takut mati dengan tamparan di wajahnya.
maka semua ini akan berakhir, dan tidak dapat menimbulkan semburan air. Tapi sekarang masalahnya sangat serius, keluarga kerajaan Xi harus mendukung pasukan penegak hukum. 3 tetua sekte pedang Tianwu terlihat jelek. Mereka tahu ini di dalam hati mereka. Apa yang harus kita lakukan untuk membiarkan orang pergi? 3 tetua sekte pedang Tianwu saling memandang. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan jelas melunak. Pasukan penegak hukum, tentu saja, memiliki aturan pasukan penegak hukum. Kamu harus berdiskusi dengan komandan pasukan penegak hukum apa yang harus dilakukan. Kata Paman Parubaya Huang. Kondisiku baru saja dinaikkan, jadi mari kita lakukan seperti itu. Jika kamu bersalah, kamu akan dihukum. Lu Ming menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum. 3 tetua sekte pedang Tianwu sangat murung dan merenung untuk waktu yang lama. Salah satu tetua muncul cincin penyimpanan dan melambaikannya ke Lu Ming. Kemudian dia melemparkan penyimpanan itu ke Lu Ming. Lu Ming menangkapnya, dan wajahnya tenggelam. Dia berkata, kenapa kamu tidak menginginkan pria ini? Lu Ming menunjuk ke murid sekte pedang Tianwu yang dibunuh olehnya. Dia telah dibunuh olehmu, apakah kamu ingin mempertahankannya? Seorang sesepuh dari sekte pedang Tianwu berkata dengan suara yang dalam. Ya, jika kamu tidak membuang tubuh anjing itu, jangan membuangnya. Lu Ming berkata dengan ringan. Kamu. Di mata sesepuh sekte pedang Tianwu, Lu Ming menatapnya tanpa rasa takut. Akhirnya, sekte pedang Tianwu harus lunak, dan demi wajah sekte pedang Tianwu, mereka hanya bisa mengeluarkan 500.000 batu mentah. Beberapa limbah, bawa pergi. Dengan lambaian tangannya, Wu Chang dan 3 murid sekte pedang Tianwu terbang ke udara. Seorang lelaki tua melambai dan mengambilnya, menatap dingin ke arah Lu Ming dan berkata, kamu, sangat baik, aku harap kamu akan tinggal di kota suci selamanya, tetap di pasukan penegak hukum. Kemudian dia mendengus dingin dan berubah menjadi 3 lampu pedang dan menghilang di sini. Wah. Kerumunan, saat ini, menghela nafas panjang, dan masih ada warna yang luar biasa di mata mereka. Ini adalah akhir dari hal ini. Tetua sekte pedang Tianwu membunuhnya dengan kuat, tetapi pada akhirnya, dia meninggalkan jutaan batu mentah dan pergi dalam abu. Sebelumnya, tidak ada yang akan memikirkan hasil ini. Semua mata orang akhirnya tertuju pada Lu Ming dan Komandan Niu Bei. Hanya seorang komandan pasukan penegak hukum, sebelumnya tidak ada yang memperhatikannya, tetapi sekarang, itu telah menarik perhatian semua orang. Pertama, dia menekan Wu Chang dengan kekuatan juang yang kuat. Lu Ming menggunakan harta karun, tetapi juga membuktikan kekuatan bertarungnya yang kuat. Tapi yang lebih penting adalah keberaniannya, pikirannya. Tetua yang pandai dalam penegakan hukum, bahkan memanfaatkan kekuatan pedang kaisar, dan bahkan tetua yang pandai dalam penegakan hukum, bahkan memanfaatkan kekuatan pedang kaisar. Aku tidak percaya itu semua berasal dari pria berjanggut ini. Jika dia 10 tahun lebih muda, dia akan mampu bersaing dengan para pahlawan di dunia. Zener, ayo pergi. Di udara, Paman Parubaya Huang melihat Xie Zhen, lalu menatap Lu Ming. Siapa namamu? Paman Parubaya Huang bertanya. Jalan terang, jawab Lu Ming, tidak rendah hati dan diam. Ning Lu, kamu baik-baik saja. Paman Kaisar Parubaya terus mengucapkan beberapa kata yang baik, lalu dia melambai dan pergi. Berarti bagi aku. Lu Ming melihat ke udara dengan tampilan refleksi. Paman Kaisar Parubaya bahkan mengucapkan beberapa kata yang bagus. Lu Ming tidak merasakan kebaikan sedikit pun, tetapi merasakan kedengkian. Hati membaca untuk berbalik beberapa kali, wajah Lu Ming menunjukkan jejak cibiran. Dia mungkin bisa menebak mengapa Paman Parubaya Huang jahat padanya. Saat ini, dinasti suci kuno ingin membuat aliansi dan bekerja sama dengan beberapa kekuatan hegemonik untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, Lu Ming mengatakan hari ini bahwa meskipun tampaknya telah melindungi keagungan kerajaan, itu juga menyinggung sekte pedang Tianwu, dan memaksa keluarga kerajaan untuk menyinggung sekte pedang Tianwu. Di masa depan, akan lebih sulit bagi keluarga kerajaan untuk berbaikan dengan sekte pedang Tianwu. Paman Huang Parubaya, tentu saja, tidak menyukai Lu Ming. Dalam hatinya, aku khawatir dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Lu Ming tersenyum tipis, dan dia tidak peduli. Bagaimanapun, alasan mengapa dia bergaul dengan Huang Longwei dan kemudian pergi ke pasukan penegak hukum adalah menggunakan identitas ini untuk menyelidiki keberadaan Xian Yanxing. Ketika dia menemukan Xian Yanxing, dia menepuk pantatnya dan pergi. Siapa yang bisa menemukannya? Perkasa, memerintah. Saat ini, yang paling seru adalah aparat penegak hukum itu, satu persatu heboh di sekujur tubuh gemetar, seperti hari-hari anjing makan es semangka dingin umumnya dingin. Mereka biasanya terlalu pendiam, tetapi hari ini, mereka ditinggikan sepenuhnya. Mereka tidak melihat bahwa kekuatan hegemonik seperti sekte pedang Lian Tianwu mengaku kalah di depan pasukan penegak hukum, memberi kompensasi sejumlah besar batu mentah, dan meninggalkan abu. Jenis suang ini disebabkan oleh menahan dan melepaskan diri dalam waktu yang lama. Ini benar-benar lebih baik daripada melakukan apapun. Tai Xing meraung kegirangan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.